Ya, sungguh berbahagia sekali pada pagi hari ini saya dapat bertemu dengan ibu bapak, saudara-saudari. Ya walaupun jumlahnya nggak banyak ya, karena yang perempuan ini masih banyak yang kosong. Tapi saya sangat salut dengan Anda semua yang mau meluangkan waktu yang sangat berharga ini untuk mengikuti puja bakti pada pagi hari ini. Karena banyak manfaat yang akan kita peroleh kalau kita mengikuti puja bakti. Ya, antara lain kan karma baik bertambah kan, seperti tadi sudah baca parita-parita suci, kemudian mendengarkan dhamma, mungkin nanti berdana dan lain-lain. Itu banyak manfaatnya. Ketika kita membaca parita, kita mengulang kembali sabda Buddha, berarti kita juga ya Anda semua juga sudah berkhotbah untuk para dewa yang hadir di sini. Jadi para dewa juga masih perlu belajar dhamma, karena kalau para dewa mau belajar dhamma di alamnya tidak ada yang ngajar gitu. Makanya dewa akan turun ke alam manusia mencari di mana ada pembabaran dhamma, dia akan ikut mendengarkan. Ya, kita bayangkan udah dari alam dewa ke alam manusia itu jauh, transportnya mahal kali ya. Kalau kita di alam manusia kan dekat kan, paling datang ya perlu waktu juga, perlu biaya juga. Kalau naik kendaraan ya ada bensin dan lain-lain gitu. Tapi itu satu peluang kesempatan untuk berbuat baik. Karena kalau Anda tidak gunakan, kita tahu pada setiap hari Minggu di Wihara Swanadipa ini ada puja bakti, terus pengurusnya sudah berusaha mendatangkan para pembicara, para penceramah yang kadang mahal-mahal loh. Kalau saya diundang dari Jakarta aja tiket pesawat aja dibayarin gitu kan, mahal kan. Nah makanya sayang kan kalau tidak mau mendengar, tidak mau hadir gitu, tidak mau mendengarkan dhamma. Jadi kan Sang Buddha pernah mengatakan ya, gunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hidupmu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar kamu tidak menyesal pada saat meninggalkan dunia ini. Ya, jadi setiap detik, setiap menit kita harus isi hari-hari kita dengan kegiatan yang positif. Nah, seperti hari ini, pagi ini datang ke wihara, itu sangat baik sekali. Ya memang Sang Buddha adalah guru dunia pertama yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada kita. Kita bebas berpikir, bebas berbicara, bebas berbuat, tapi yang penting harus berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Nah tentu Sang Buddha memberikan Sang Buddha menjelaskan ini ajaran, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Memang Sang Buddha menghimbau kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, menghindari perbuatan buruk. Karena kalau perbuatan buruk kita lakukan, maka kita akan menerima akibat-akibat buruknya. Kan rugi kan, sayang gitu ya. Nah jadi kalau kita tahu itu perbuatan tidak baik, ya kalau bisa kita hindari supaya kita tidak menerima resiko buruk itu gitu kan. Nah jadi kalau kita tahu itu perbuatan baik, lakukan karena kita akan menerima berkahnya gitu. Nah jadi kalau setiap minggu kita tahu di sini ada puja bakti, ya datang, luangkan waktu, sempatkan datang untuk mengikuti puja bakti. Ya memang Sang Buddha tidak mewajibkan kita puja bakti maksudnya baca parita di rumah setiap hari. Tapi Sang Buddha menghimbau kita untuk mengembangkan pikiran baik, melakukan. Kalau pikiran kita baik, maka ucapan dan perbuatan kita juga baik gitu ya. Nah kalau saudara-saudara kita yang muslim kan diwajibkan sehari sholat 5 waktu, sembahyang 5 kali gitu ya. Nah kita tidak diwajibkan, tapi kita dihimbau gitu. Ya kalau bisa sehari 2 kali, setiap pagi dan sore kita baca parita, kalau nggak bisa sekali pagi saja atau malam saja. Kalau nggak bisa seminggu sekali di wihara ini wihara nyaman banget loh, ada AC. Ya kan tempat duduknya juga ada bantal-bantal gitu, nyaman sekali dibandingkan waktu saya masih kecil ya. Itu kalau ke wihara itu lantainya pakai tikar yang udah robek-robek gitu. Udah gitu panas, nggak ada AC kan, zaman dulu mana ada wihara yang ada AC gitu. Jadi kadang orang ke wihara ngipas-ngipas gitu ya, pakai buku parita lagi, nggak boleh kan harusnya ya. Nah tapi kan dulu yang ada buku parita. Iya, terus saya datang ke wihara dulu waktu kecil nih, kadang nggak ada penceramah gitu, datang baca parita, nyanyi-nyanyi pulang. Sedangkan saya kan haus dhamma ya, saya ingin belajar, saya cari terus dhamma. Karena dulu penceramahnya juga dikit banget zaman saya masih kecil ya. Jadi
kadang nggak dapat pengetahuan dhamma gitu. Kalau sekarang kan setiap puja bakti pasti ada penceramah kan, nggak mungkin nggak ada kan. Nah maka kita harus luangkan waktu datang untuk dengarkan. Ya walaupun kadang umat juga bilang, oh ceramahnya bosen tentang kama dana gitu ya. Tapi kan mungkin sekarang ya kita mungkin melihat sisi yang berbeda dari ajaran hukum karma, ajaran dana dan lain-lain gitu ya. Nah makanya saya juga menghimbau kepada mahasiswa saya, para anggota Maga Budi juga supaya meningkatkan terus pengetahuan dhammanya, kemampuan membabarkan dhammanya supaya umat nggak bosen gitu kan dengar ceramahnya gitu ya. Nah di sini juga kan para pandita Maga Budi ya, termasuk Ibu Ana ya. Nah itu harus meningkatkan terus kualitasnya supaya menyampaikan dhammanya menarik, umat-umat seneng gitu datang ya. Dan itu memang perlu ya, kita perlu mengasah batin kita terus menerus. Kan Sang Buddha katakan kita masih memiliki kilesa ya, kita punya kilesa, kekotoran batin, sifat-sifat buruk yang harus kita bersihkan, kita kikis perlahan-lahan, kita buang sifat-sifat buruk kita perlahan-lahan supaya bisa lenyap sama sekali gitu ya. Kemudian kita mendengarkan dhamma, juga mengerti ajaran hukum karma, sebenarnya tujuannya supaya kita bisa siap menghadapi badai kehidupan. Hidup ini kan penuh dengan badai ya, badai saya umpamakan badai, tapi maksudnya duka ya. Sang Buddha katakan hidup ini duka, tapi duka itu bukan untuk diratapi, ditangisi, justru duka itu harus dihadapi, diatasi, dilenyapkan. Kita tahu di masyarakat kita bersyukur lah ya kalau kita tidak banyak mengalami musibah. Tapi memang Sang Buddha katakan ada 5 resiko hidup yang akan kita hadapi. Kita akan mengalami usia tua, sakit, meninggal, kehilangan orang-orang yang kita cintai atau barang-barang yang kita miliki, kemudian memetik buah karma-karma buruk kita. Nah ini termasuk 5 risiko hidup, termasuk badai kehidupan, termasuk duka gitu. Tapi ketika itu datang pada kita harus hadapi gitu. Karena kalau kita lari dari kenyataan, menghindar, ya kita akan rugi sendiri. Cuma memang di masyarakat kita melihat ya banyak orang yang kena musibah, kena masalah, kemudian tidak sanggup menghadapinya, stres, sampai mengambil jalan pintas bunuh diri. Nah itu kan tidak baik ya. Di Jakarta, di daerah Tangerang itu ada satu universitas yang 3 mahasiswanya meninggal pada saat yang hampir bersamaan. Yang satu itu kabarnya dia bunuh diri di kampus itu, jadi di tangga kampus itu dia bunuh diri. Karena apa? Karena stres menghadapi dosen yang mempersulit dia dalam menyusun skripsi gitu ya. Kan ini udah mahasiswa akhir lagi nyusun skripsi. Terus katanya dosennya mempersulit dia, akhirnya dia stres, nggak kuat menghadapinya, bunuh diri. Bodoh lah ya. Di agama Buddha, bunuh diri itu bukan jalan penyelesaian yang terbaik. Karena orang yang bunuh diri, pikiran terakhirnya pada saat dia mau bunuh diri kan tidak baik kan. Dia kesel, benci sama dosen yang mempersulit dia, terus dia meninggal dengan pikiran yang penuh dengan kebencian. Kalau di Abhidhamma itu dosa mula cita, itu bisa menyebabkan dia jatuh ke alam yang tidak baik gitu. Nah itu kan tidak baik ya, bukan jalan penyelesaian yang terbaik. Kemudian kita pernah dengar juga kan di NTT, seorang anak SD umur 10 tahun bunuh diri karena tidak mendapatkan uang 10.000, dia minta uang 10.000 pada mamanya untuk beli buku dan pulpen. Mamanya nggak punya uang karena mamanya katanya single parent gitu ya, kerja bertani, nggak punya uang, dapetin uang 10.000 aja di NTT itu susah banget gitu. Nah anak itu baru umur 10 tahun kelas 4 SD loh, kok ada pikiran bunuh diri ya, bodoh banget itu anak. Ya anak laki-laki, jadi karena tidak dapat uang 10.000 lalu bunuh diri gitu. Nah itu kan salah. Kemudian banyak juga ada guru juga yang stres sampai bunuh diri. Kita di Jakarta banyak sekarang, kalau saya rapat di pendidikan tuh diinfoin tuh, ada yang kepala sekolah juga stres bunuh diri. Nah itu kan perbuatan yang tidak bijak ya. Nah makanya kita perlu mendengar dhamma, perlu kalau agama lain bilang mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Tapi kan kita bukannya, maksudnya kita ya harus selalu dekat dengan dhamma. Karena Bante Panyawaro dulu pernah bilang kalau begitu kita lari dari Buddha Dhamma, berbagai kesulitan akan muncul. Benar, kalau kita tidak ingat lagi ajaran Buddha,
entah pikiran-pikiran buruk muncul, entah kita bunuh diri atau membunuh orang tua kandungnya. Kan ada anak yang sampai membunuh orang tua kandungnya, mama kandungnya, terus dimutilasi lagi, dipotong-potong. Karena katanya dia mendengar bisikan-bisikan. Nah itu kan salah ya, nggak ada bisik, ya bisikan makhluk halus ya itu bodoh. Kenapa mau bergaul dengan orang yang tidak, makhluk yang tidak bijaksana. Nah makanya sebenarnya di agama Buddha, semua makhluk harus dipancarkan cinta kasih. Karena kalau kita mengganggu makhluk itu, dia akan mengganggu kita. Jadi kalau orang bilang setan itu jahat, tidak selalu ya. Setan tidak selalu jahat, jadi tergantung kitanya. Kita mengganggu setan itu atau tidak. Kalau kita mengganggu setan itu ya dia akan marah dan minta imbalan kan. Nah makanya kita jangan minta-minta pada makhluk peta, makhluk setan. Karena setan memberi bantuan tidak tulus, pasti minta imbalan. Dulu pernah terjadi ya belasan tahun lalu. Jadi ada sepasang suami istri sudah menikah. Dia tidak punya anak gitu. Terus dia pergi kemana-mana berobat, minta anak, nggak dapat. Terus dia dengar kabar ada satu tempat keramat yang manjur gitu. Kalau pergi ke sana minta pasti bisa punya anak gitu. Nah dia ikutin aja karena dia ingin punya anak kan. Dia pergi ke tempat keramat itu. Terus ya ada dukunnya lah di situ ya, terus dia minta-minta supaya dapat anak. Memang setelah itu dia pulang, sang istri itu hamil gitu. Tapi kan berarti dia minta bantuan pada makhluk peta ya, makhluk setan. Setan itu memberi bantuan tidak tulus. Nah jadi setelah itu dia istrinya hamil 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan bayi laki-laki yang mungil, dia gembira banget gitu, senang banget. Terus dia lupa bayar kaul. Katanya kalau minta sama setan kan harus bayar kaul ya. Harus datang lagi kunjungi tempat itu. Nah dia lupa datang lagi karena senang dapat anak. Nah lalu setan itu marah, kemudian setannya akhirnya suatu malam dia datang ke rumah suami istri ini. Dia bawa temannya lagi setan, jadi berdua gitu ya. Terus dia masuk ke tubuh suaminya, ini kisah nyata ya, masuk satu ke tubuh suaminya, satu ke tubuh istrinya. Nah ketika suami istri itu kemasukan setan, itu memang di agama Buddha kita percaya, kita yakin memang setan itu bisa masuk, orang kesurupan itu memang ada, bisa setan itu masuk ke tubuh orang itu, atau setan itu berada di sekeliling orang itu mempengaruhi pikiran orang itu gitu. Nah jadi setan itu waktu itu masuk ke tubuh suami istri itu, kemudian suami istri kesurupan, dalam keadaan kesurupan dia lihat bayinya itu seperti ayam gitu, terus dia makan tuh. Dia cakar perutnya bayinya sampai ususnya keluar, bayinya nangis, dia bisa tidak dengar suaranya, kakinya diputusin, digigit-gigit dagingnya. Nah sampai bayi itu dari hidup mati juga akhirnya, meninggal juga. Terus tetangganya kan dengar kok tadi bayi teriak-teriak terus hilang gitu. Terus tetangganya ketok-ketok pintu rumahnya gak dibukain, terus digedor pintu rumahnya, digedor kamar yang bayinya itu. Nah akhirnya suami istri itu kemudian sadar kembali dan istrinya kaget sekali karena bayinya udah meninggal, ususnya terbuai keluar, darah berceceran gitu. Nah akhirnya tetangganya laporin ke RT RW, ke polisi. Akhirnya suami istri ini ditangkap polisi dan waktu itu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Waktu itu masih di Gajah Mada, di Jalan Gajah Mada. Nah akhirnya masuk penjara suami istri ini. Nah rugi kan. Nah jadi kita jangan minta-minta ke tempat-tempat keramat, jangan bergaul dengan ya magic-magic seperti itu karena nggak akan bahagia gitu. Ya suami istri ini tadinya punya anak malah nggak dapat anak kan gitu ya. Nah ini satu tantangan hidup, satu badai kehidupan yang tapi kalau kita ada masalah jangan mencari solusi di luar Dhamma gitu. Sebenarnya di dalam Buddha Dhamma, sebagai umat Buddha, kita bangga mempunyai Guru Agung Sang Buddha yang begitu sempurna, yang telah menemukan Dhamma yang begitu indah dan membabarkannya kepada kita semua. Nah Dhamma Sang Buddha, Dhamma yang sudah dibabarkan oleh Sang Buddha selama 45 tahun sejak beliau mencapai Bodhi pada usia 35 tahun sampai 80 tahun. Nah itu bisa diringkas jadi 3 baris kalimat sih. Itu tercantum dalam kitab suci Tipitaka yang kemudian ya dicantum, dibukukan dalam menjadi satu kitab suci Tripitaka. Nah itu intinya sih cuma 3, Sabapapa Sakaranang, janganlah berbuat jahat, itu ringkasan dari Winaya Pitaka. Kan kitab suci Tripitaka terdiri dari 3, Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka.
Nah, janganlah berbuat jahat, itu ringkasan dari Winaya Pitaka. Kan Winaya berisi peraturan tata tertib bagi para biku bikuni, bagi umat perumah tangga seperti kita. Nah, Pancasila Budi, sila-sila Winaya Biku, nah itu harus kita laksanakan. Ya, sesuai status kita ya, kalau kita sebagai umat perumah tangga garawasa yang menjalankan Pancasila Buddhis atau Atasila. Nah, itu saya selalu menghimbau umat Buddha ya, kita kan saudara-saudara kita yang muslim kan kalau mau Idul Fitri kan 1 bulan mereka puasa ya di bulan Ramadan itu. Nah, kita umat Buddha juga gitu. 1 bulan menjelang Waisak sebaiknya kita menjalankan Atasila. Kalau bisa 1 bulan, kalau nggak bisa 3 minggu, nggak bisa 2 minggu, kalau nggak bisa seminggu, kalau nggak bisa minimal 3 hari ya. Kalau nggak bisa juga kebangetan gitu ya. Iyalah, kita dalam waktu 1 bulan, Anda pilih 3 hari yang cocok, 3 hari berturut-turut Anda menjalankan Atasila. Minimal 3 hari itu bagus sekali gitu. Karena ini kan bulan yang keramat juga bagi umat Buddha kan gitu ya. Nah itu Sang Buddha pernah mengatakan barang siapa yang melaksanakan sila lebih banyak akan dianggap lebih dahulu sampai merealisasi nibbana. Kita biasa memang 5 sila, tapi kalau hari-hari tertentu kita boleh menjalankan 8 sila, kan berarti lebih banyak 3 sila kan lumayan kan. Nah kalau para biku 227 sila, patimokkha sila. Nah itu jalannya para biku lurus tuh merealisasi nibbana gitu ya. Nah kalau kita kan belok-belok gitu, tapi sampai juga sih nanti merealisasi nibbana. Ya nggak apa-apa, yang penting kita jalani hidup ini dengan selalu berpedoman kepada Buddha Dhamma, itu ya ajaran Buddha. Nah itu kan Winaya, kemudian tambahlah kebajikan singkatan dari Sutta Pitaka, karena Sutta kan khotbah-khotbah Buddha, seperti Sigalowada Sutta. Nah Sang Buddha mengajarkan bahwa anak-anak harus berbakti pada orang tua harus merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan baik dan seterusnya. Kita umat harus menghormati para biku, ada tuh menghormati para biku. Jadi kita tidak boleh berkata kasar kepada biku gitu, itu kan gak baik ya. Jadi kita harus jaga ucapan kita, perbuatan kita, karena biku ketika dia mengenakan jubah, dia mewakili Sang Buddha gitu. Nah, jadi kita patut menghormati para biku. Nah seperti ntar kan ada dana makan untuk biku, nah itu bagus ya. Jadi kehidupan biku memang ditunjang oleh umat. Nah itu tambahlah kebaikan. Kemudian Abhidhamma Pitaka sucikan pikiran gitu. Nah kalau pikiran kita bersih maka ucapan dan perbuatan kita juga akan baik. Nah kita tahu ajaran Buddha yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka itu merupakan pedoman hidup umat Buddha. Nah jadi dalam hidup ini kita pasti menghadapi banyak masalah, tapi masalah kita itu bisa diselesaikan berdasarkan ajaran Buddha, pasti ya, tidak mungkin tidak gitu. Nah jadi hidup ini penuh dengan tantangan, rintangan, tapi kita harus tegar menghadapi duka. Nah ini saya katakan tegarlah menghadapi badai kehidupan, berarti kan seperti kesulitan-kesulitan, masalah-masalah dalam hidup ini. Nah tadi yang di Tangerang tuh ada 3 loh, 1 kampus sampai 3 mahasiswa meninggal pada saat yang bersamaan. Yang 1 bunuh diri karena stres menghadapi dosen waktu menyusun skripsi. Yang kedua itu nggak tahu dibunuh atau bunuh diri, tenggelam di Sungai Cisadane di Tangerang. Nah yang ketiga memang sakit itu. Nah makanya akhirnya kampus itu mengadakan patidana ya, pelimpahan jasa, dan itu di bulan Agustus tahun lalu itu. Nah biasanya memang kalau orang Tionghoa kan biasa cengbeng di bulan April sembahyang ya, patidana, kemudian di bulan Citgue ya, Cioko itu, Citgue itu bulan 7 tapi Indonesianya bulan Agustus gitu. Nah itu, dan katanya juga biasanya banyak orang meninggal di bulan-bulan itu gitu ya. Nah jadi berarti, tapi kita nggak usah takut lah, hidup ini pasti hidup ini ya penuh dengan tantangan-rintangan, tapi kita tidak perlu takut gitu, karena pasti ada bahagianya juga dalam hidup ini ya. Oke, nah jadi kita harus tegar menghadapi badai kehidupan. Kita tahu waktu berjalan sangat cepat, kan dulu kayaknya belum lama baru Maga Puja ya, tahu-tahu sekarang sudah mau Waisak. Nah maka kita jangan sia-siakan waktu yang ada. Datanglah, Anda gunakan waktu untuk berbuat baik, seperti datang ke wihara pada hari ini. Nah itu kan karma, perbuatan baik ya. Mendengarkan dhamma itu satu karma baik, karena kita tahu Maga Puja kan Sang Buddha membabarkan dhamma kepada 1250 orang biku.
Kemudian Waisak juga kan, 3 peristiwa penting yang terjadi pada pribadi Buddha Gautama. Kelahiran beliau, kemudian pencapaian Bodhi dan mangkatnya beliau. Nah, kita tahu ketika Sang Buddha akan mangkat, Biku Ananda, pembantu tetap Sang Buddha, bertanya kepada Sang Buddha, Bante, nanti setelah Bante tiada, siapa yang akan menjadi guru kami gitu. Nah, Sang Buddha tidak menunjuk seorang pun, tapi Sang Buddha mengatakan, Ananda, setelah aku wafat, maka Dhamma dan Vinaya yang aku nyatakan dan tetapkan itulah yang akan menjadi gurumu kelak. Jadi Dhamma dan Vinaya yang Sang Buddha ajarkan kepada kita itu yang akan menjadi guru kita sekarang gitu. Nah makanya kita ya kalau punya guru kan berarti kita harus belajar ya. Makanya Anda harus belajar Dhamma dan Vinaya. Dhamma itu ajaran yang tercantum dalam Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Kalau Vinaya berarti ajaran yang tercantum dalam Vinaya Pitaka, jadi tentang peraturan tata tertib. Nah kita harus tahu dan kemudian kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu untuk bisa menjadikan Dhamma dan Vinaya sebagai pedoman hidup, tentunya kita harus sering mendengarkan Dhamma. Datang ke wihara mendengarkan Dhamma itu akan lebih bagus ya tapi kalau kan kebaktian di wihara kan seminggu cuma sekali kan puja bakti. Nah hari-hari lain misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda bisa nonton video ceramah Bante-Bante kan ada ya di YouTube. Nah itu kan juga kalau bisa tiap hari kita dengar satu video ceramah Bante Panyawaro atau Bante Utama atau sekarang Bante Abhijato juga bagus ya. Nah itu bagus. Nah jadi harus sering mengasah batin, mendengarkan Dhamma. Nah ini kita tahu Buddha Gautama tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti beliau ya. Tapi beliau mengatakan Dhamma dan Vinaya itulah yang akan menjadi pengganti kita setelah beliau tiada. Nah maka Dhamma ini, Dhamma diartikan kebenaran mutlak. Kenapa? Karena Dhamma dibabarkan oleh Buddha kan. Buddha adalah seorang arahat. Arahat itu telah orang suci tingkat tertinggi yang telah membasmi semua kilesanya, semua sifat-sifat buruknya, loba, dosa, dan moha. Sang Buddha sudah lenyap total. Nah sehingga Sang Buddha tidak mungkin lagi berbuat jahat, Sang Buddha tidak mungkin lagi berbuat salah. Nah maka apa yang Sang Buddha ajarkan, Sang Buddha ucapkan, Dhamma itu kan diucapkan oleh Sang Buddha, dibabarkan oleh Sang Buddha, pasti mengandung kebenaran. Nah maka kita wajib mempelajari Dhamma itu gitu. Nah Dhamma ini diajarkan oleh Buddha yang tidak mungkin berbuat salah lagi. Nah Dhamma bukan hanya ajaran teori. Jadi ada orang bilang yang penting iya saya belajar Dhamma, saya pelajari baca buku, dengar ceramah terus. Tapi hanya sekedar informasi, sekedar info. Dhamma bukan sekedar info ya. Maksudnya Dhamma bukan hanya teori gitu. Tapi Dhamma Sang Buddha yang sudah kita dengarkan harus kita hayati, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bisa membawa kita bahagia. Tapi kalau Dhamma kita tahu teori Dhamma tapi kita tidak mau mempraktekannya, ya kurang bermanfaat gitu ya. Nah jadi Dhamma ajaran praktik, jadi dipelajari, kan Dhamma ada 3 bagian, memang pariyati Dhamma, pertama belajar teori Dhamma, kemudian pati-pati Dhamma, mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan mendapatkan yang ketiga pati weda Dhamma, penembusan, mendapatkan hasil dari praktek Dhamma kita, yaitu apa? Hidup bahagia, hidup tenang, jauh dari musibah. Kan katanya kalau kita banyak berbuat baik nih, kalau musibah pun mau datang, ya nggak terlalu parah-parah banget gitu. Dulu saya ingat ada Bante bilang kalau misalnya kita banyak berbuat baik nih, kalau kita mau ketabrak mobil, paling jempol kaki kita aja yang ketabrak gitu kan. Nggak badan kita kan lumayan. Nah makanya kita harus banyak berbuat baik supaya musibahnya nggak terlalu parah gitu ya. Nah ini dipraktekkan. Jadi Dhamma bukan sekedar info, maksudnya informasi aja sebagai teori aja, pengetahuan aja, tidak ya. Tapi Dhamma harus dipraktekkan supaya membawa manfaat besar dalam kehidupan kita. Nah kita jadikan Dhamma dan Vinaya sebagai pedoman hidup kita. Jadi artinya kita mendasarkan segala sikap tingkah laku kita harusnya kepada ajaran Buddha. Pasti ada dijelaskan dalam kitab suci gitu. Nah jadi Dhamma ini kalau kita pelajari misalnya ajaran hukum karma,
maka kita akan menjadi pasukan berani hidup. Berani menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, rintangan ini, badai kehidupan ini dengan tegar. Jadi kalau ada masalah, kita tidak mengambil jalan pintas bunuh diri, tidak depresi, tidak stres, tidak depresi gitu ya. Kalau sampai kita stres depresi kan sayang ya. Karena kehidupan kita sebagai manusia sangat berharga. Sangat berharga kan. Sebenarnya dalam 31 alam kehidupan yang paling enak tuh manusia. Karena apa? Karena usianya sudah pasti. Ya memang di zaman Sang Buddha rata-rata orang berusia 100 tahun, tapi setiap satu abad berkurang 1 tahun. Dari zaman Sang Buddha sampai sekarang sudah 25 abad, berarti rata-rata usia manusia sudah menjadi berkurang 25 tahun, jadi sekarang rata-rata 75 tahun gitu. Kalau kita bisa sampai umur 75 tahun, berarti kita mencapai batas usia. Kalau lebih, berarti karma baik kita bagus banget. Kalau kita meninggal sebelum umur 75 tahun, ya berarti ada karma yang kurang mendukung, karma baik yang kurang mendukung gitu ya. Oke, tapi kita ya pentingnya jalani hidup ini aja kapan, dan kita harus siap gitu kapanpun kalau kematian itu datang. Tapi mudah-mudahan kita semua berumur panjang ya, sehingga dengan umur yang panjang ini kita bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Oke, nah ini, jadi kita harus tegar. Hidup ini pasti penuh masalah lah ya, nggak ada yang, tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Bayi baru lahir aja nangis gitu. Iya kan, kalau bayi baru lahir tidak nangis, katanya itu suster harus tepok pantatnya supaya nangis. Karena kalau tidak kemungkinan bayi itu bisu atau bayi itu meninggal gitu. Nah kenapa bayi menangis? Karena dia merasakan duka ketika dia berada dalam rahim ibu, itu enak banget gitu ya, adem gitu ya. Begitu dia harus keluar, dia merasakan suasana yang berbeda. Nah suasana yang berbeda itu membuat duka, rasa tidak enak gitu kan, maka bayi itu menangis gitu. Jadi hidup ini pasti duka, tapi duka itu harus dihadapi, jadi kita harus tegar menghadapi badai kehidupan yang bergejolak terus menerus. Ya pastilah hidup kita ini gak mungkin tidak ada masalah kan, pasti ada masalah. Tapi masalah itu bukan untuk ditangisi, diratapi, justru harus dihadapi dengan bahagia malah hadapinya ya. Nah kita tahu ketika Pertapa Gautama berhasil mencapai Bodhi kan, beliau mengumpulkan siswa-siswanya sampai 60 orang arahat. 2 bulan kemudian dari Waisak ke Asada beliau membabarkan dhammanya yang pertama kali, namanya Dhammacakka Pawatana Sutta. Nah itu khotbah pemutaran roda dhamma. Nah Dhammacakka Pawatana Sutta ini intinya isinya tentang Cattari Arya Sacani, 4 kesunyataan mulia. Nah 4 kesunyataan mulia ini, ya murid Sang Buddha yang pertama memang cuma 5 orang, Pancawagya Biku, 5 orang biku yang kondanya Badya, Wapa, Mahanama, Asaji ya. Nah itu intinya apa isi dari Dhammacakka Pawatana Sutta, isinya tentang Cattari Arya Sacani. Cattari 4 Arya suci mulia, Sacani kebenaran, 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia. Nah ini intinya, isinya bahwa hidup ini duka. Dulu waktu saya kuliah ya di Fakultas Hukum, dosen saya kan muslim gitu. Dia bilang, wah apaan tuh di agama Buddha hidup ini duka, pesimis banget gitu. Kalau di agama kami hidup ini adalah perjuangan gitu. Terus saya protes, Pak sama Pak, di agama Buddha hidup ini juga perjuangan. Ya kalau dilihat dari pesan terakhir Sang Buddha kan, segala sesuatu tidak kekal, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah jadi dulu memang banyak orang yang masih miskonsepsi tentang agama Buddha. Hidup ini duka itu bukan berarti kita memiliki pandangan yang pesimis ya, tapi justru realistis, itu memang kenyataan hidup gitu. Hidup ini duka, tapi kan Sang Buddha tidak langsung diam, tidak langsung meninggal kan setelah mengatakan hidup ini duka. Sang Buddha melihat lagi, apakah duka itu ada sebabnya? Ada. Apakah duka itu bisa lenyap? Bisa. Adakah jalan untuk melenyapkan duka? Ada. Nah itu yang Sang Buddha ajarkan kepada kita semua. Nah jadi kita hidup ini duka, memang kenyataan hidup. Tapi duka itu kan tidak hanya berarti penderitaan, tapi termasuk kebahagiaan yang tidak kekal. Kebahagiaan yang tidak kekal juga termasuk duka. Nah misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini kan datang ke wihara, wah enak lu nyaman duduk di wihara ini, terus bisa baca parita, puja bakti, dengar dhamma. Pasti bahagia kan, tapi kebahagiaan itu kan nanti tidak kekal, nanti begitu pulang
Oh iya, kan sekarang dengar dhamma nih enak nih. Oh iya saya harus lebih sabar menghadapi hidup dan kehidupan ini. Begitu pulang menghadapi orang yang menyebalkan, mancing-mancing emosi kita misalnya di jalan juga, mancing-mancing emosi kita kesel gitu ya. Tapi kita ingat oh iya Sang Buddha kan bilang kita harus sabar gitu. Mungkin kalau baru dengar dhamma sih biasanya sabar kan ya. Nah besok juga kalau di kantor ada teman yang menyebalkan tuh masih sabar tuh, masih bisa memberikan maaf. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, wah Kamis udah mulai dongkol lagi. Kesel lagi, aduh ini orang kurang ajar amat gitu. Jumat, Sabtu, nah Minggu datang lagi ke wihara dengar dhamma lagi. Nah sehingga kan sabar lagi kan. Bisa, nah itu melatih diri, kita harus melatih diri. Nah makanya harus sering datang ke wihara mendengarkan dhamma. Nah jadi hidup ini duka, duka itu memang sebenarnya bukan hanya penderitaan ya, tapi ketidakpuasan, perubahan. Misalnya seperti tadi bayi kan dalam perut ibu, begitu dia keluar kan suasana yang berbeda itu, nah itu duka itu. Nah terus termasuk kalau pesta yang berakhir, misalnya kita nanti Waisak, kan perayaan Waisak tuh kita happy, gembira gitu ya. Tapi setelah pesta itu usai, selesai, sedih lagi gitu kan ya. Atau ya banyak lah. Misalnya kalau orang tua melepas anak-anaknya pergi merantau, biasanya juga sedih kan ya. Karena biasa anak itu kumpul, ternyata harus pergi merantau keluar kota, keluar negeri untuk studi atau untuk nikah gitu ya. Biasa kalau saya memberkati pengantin juga kadang orang tua nangis tuh. Mungkin akan pisah dengan anaknya, anak perempuannya gitu ya, biasa sedih gitu. Nah itu karena perubahan kan dari kumpul pisah. Dari kumpul pisah nah itu yang sedih gitu, itu yang membuat duka, hidup ini duka. Tapi kan kita nggak akan selamanya, karena Sang Buddha katakan duka itu pun bersifat anicca, anicca tidak kekal. Nah jadi badai kehidupan itu tidak kekal, maka kita kalau badai datang hadapi, pasti badai itu akan berlalu gitu. Nggak mungkin akan selamanya kita menderita terus, tidak mungkin. Segala sesuatu tidak kekal. Nah tapi memang ketidakkekalan itu, perubahan itu harus ke arah yang lebih baik gitu ya. Kita dari kurang cerdas menjadi lebih cerdas, kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera, kurang bahagia menjadi lebih bahagia. Nah itu semua harus kita kondisikan, kita perjuangkan dengan mempraktekkan ajaran Buddha, pasti. Karena hukum karma itu pasti adil, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Tidak ada perbuatan baik yang tidak memberikan akibat baik bagi si pelakunya. Tidak ada perbuatan jahat yang tidak memberikan akibat buruk bagi si pelakunya. Pasti, makanya kalau kita melihat orang jahat hidupnya senang, oh dia udah merampok kok gak ketangkep polisi gitu. Kita gak perlu iri hati pada dia gitu, tapi ya kalau bisa tetap pancarkan cinta kasih ya walaupun sulit ya. Itu di Jakarta juga ada itu ibu-ibu baru lagi jalan di jalan tiba-tiba tasnya dijambret jatuh, kebentur kepalanya meninggal loh. Nah itu kan orang keluarganya sampai nuntut, maksudnya lapor tuh, sampai viralin video itu kemudian bilang tuh penjambretnya supaya menyerahkan diri, ya mungkin dia kabur kali. Nah tapi kan kalau kita lihat lagi secara hukum karma, ibu itu bisa dijambret, jatuh, kebentur sampai meninggal, itu juga bukan sesuatu yang kebetulan, itu pasti akibat karma. Nah di Jakarta banyak tuh, ada juga anak gadis tuh perempuan baru keluar dari gereja dijambret juga. Orang sama orang yang naik motor, biasa penjambret naik motor tuh berdua, satu narik tasnya gitu ya. Nah makanya kita bawa tas juga hati-hati gitu. Tapi kalau kita lihat ya orang bisa kena jambret itu juga bukan sesuatu yang kebetulan. Pasti itu adalah akibat karma. Nah maka banyaklah berbuat baik. Nah jadi hidup ini duka, duka itu ada sebabnya, sebab duka kalau di Catarya Sacani adalah tanha, nafsu keinginan rendah kita. Nah nafsu keinginan rendah kita harus kita kikis perlahan-lahan. Nafsu keinginan untuk menikmati misalnya makanan lezat gitu. Sedangkan misalnya makanan itu mahal, keadaan keuangan kita kurang mendukung, ya udah kita tahan, jangan makan makanan lezat itu, ya makan yang biasa aja kan juga bisa gitu ya. Nah kan kita harus menjalankan pola hidup kalau di agama Buddha sama jiwita ya, hidup dalam batas-batas kemampuan. Jadi tidak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, tidak lebih besar pasak daripada tiang ya kalau peribahasa. Nah jadi kalau penghasilan kita misalnya pas-pasan ya kita hiduplah pas-pasan juga. Malah kalau bisa Sang Buddha katakan kan
dalam ekonomi Buddhis tuh Sang Buddha jelaskan minimal 25% ditabung. Jadi kalau kita kerja misalnya jadi guru gaji 4 juta, berarti 1 juta harus ditabung, jadi pakai cuma 3 juta, cukup nggak ya? Cukup kali ya. Tapi mending loh kalau guru gaji 4 juta, karena saya dengar di NTT, guru-guru honorer itu gaji cuma 600.000 satu bulan, malah dikurangin sekarang 400.000. Gimana dia hidup gitu ya? Ya iya, di daerah Pontianak juga makanya kan ada bantuan beasiswa juga buat guru-guru agama Buddha gitu ya. Nah ya kita harus perjuangkan, makanya kita harus punya keterampilan juga, kan di Manggala Sutta Sang Buddha bilang memiliki pengetahuan dan keterampilan itulah berkah utama. Nah jadi kita harus punya pengetahuan dan keterampilan. Jadi misalnya selain profesi kita kalau sebagai guru nih, saya bilang guru-guru itu juga harus punya keterampilan, misalnya usaha lain gitu ya, bisnis lain gitu, misalnya apa merangkai bunga bisa juga, ada ibu guru punya keterampilan merangkai bunga, nah dia bisa jual bunga-bunga gitu kan lumayan. Atau ya pokoknya punya keterampilan lain ya, ada guru misalnya setelah pulang kerja sebagai guru narik online gitu ya, ojek online gitu bisa juga. Nah itu keterampilan gitu, jadi kita harus punya keterampilan. Nah jadi nafsu keinginan kita harus kita kendalikan. Nah apalagi bagi suami istri yang sudah menikah ya, nah itu waktu menikah kan ikrar perkawinan, janji di depan altar Buddha akan saling membahagiakan, saling menyayangi, nah itu benar-benar harus setia ya, setia. Nah seorang suami harus menjadi sadara santuti, setia dan puas hanya dengan seorang istri. Seorang istri harus menjadi patiwati, setia dan puas hanya dengan seorang suami. Nah jadi setelah menikah, kita harus memandang istri kita atau suami kita itulah yang paling hebat gitu, yang paling bagus, yang paling baik. Jadi jangan berselingkuh, jangan mencari pria lain, wanita lain gitu. Dan kalau digoda jangan mau, makanya harus sering kewihara gitu. Jadi kalau sering kewihara kan dengar dhamma, ajaran sila. Oh iya kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang gak bener tuh merayu-rayu suami-suami orang gitu ya. Nah suami-suami itu harusnya jangan mau tergoda gitu. Kalau tergoda ya rugi sendiri, nanti udah punya istri yang begitu baik harus ditinggalin, harus menikah dengan wanita yang menggoda, itu kan rugi, akhirnya belum tentu bahagia gitu kan. Nah makanya harus sering kewihara lah mendengarkan dhamma ya. Supaya ingat ajaran Buddha, supaya kalau ada cewek-cewek yang mau mendekat gitu, sadar, oh ya saya udah punya istri, gak boleh, jangan mau gitu. Karena beberapa kejadian juga ada gitu ya, sudah punya istri digoda wanita lain, tergoda, akhirnya meninggalkan istri dan anak ya rugi, akhirnya hidupnya gak bahagia gitu kan. Dan kita wanita-wanita juga harus ya setia ya. Karena Sang Buddha katakan kesetiaan antara suami istri merupakan satu latihan pertapaan yang amat dipuji sebagai umat berumah tangga, yang amat baik gitu. Jadi kalau kita sebagai garawasa, kalau sudah menikah, ya setialah terhadap pasangan hidup kita. Saling membahagiakan, jangan menghina ya, jangan menghina pasangan hidup kita. Apalagi sampai menggunakan tangan untuk memukul, itu gak boleh banget ya. Karena kalau sekali udah mukul itu udah bahaya banget gitu ya. Jadi gak boleh. Nah kalau kita punya cinta kasih sayang kan kita tidak akan melukai pasangan hidup kita gitu ya. Nah ini jadi nafsu keinginan rendah kita harus kita kikis ya, tanha ini. Nah kemudian duka kita pasti bisa lenyap kalau kita mau berjuang untuk melenyapkan penderitaan kita, itu pasti bisa. Ini berdasarkan ajaran Buddha, jadi tergantung masalahnya apa ya, terus kita selesaikan berdasarkan ajaran Buddha. Nah kemudian yang keempat, Sang Buddha katakan ada jalan untuk melenyapkan duka, yaitu Arya Atangika Magga, jalan mulia berunsur 8 yang bisa dikelompokkan jadi 3, sila, samadhi, dan panya. Nah sila, samadhi, dan panya inilah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila itu perilaku yang baik ya, etika, moral, budi pekerti, tata susila dalam kehidupan bermasyarakat ya, kita harus menjalankan sila dengan baik. Kemudian samadhi tadi yang cita bawana itu bagus ya, meditasi untuk menenangkan batin kita. Nah kemudian panya, kebijaksanaan. Nah pengetahuan dhamma
yang harus kita kembangkan terus dengan cara apa? Yaitu belajar Buddha Dhamma, dengan cara datang ke wihara mendengarkan Dhamma pada kegiatan puja bakti. Nah itu kan hanya kita pengetahuan Dhamma kita akan berkembang terus. Kita akan semakin memahami ajaran Buddha. Dengan pengetahuan Dhamma kita yang semakin baik, tentunya praktek Dhamma kita juga akan semakin baik kan. Kalau kita sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, tentunya kita akan melakukan yang baik-baik saja kan. Kalau kita sudah tahu misalnya membunuh nyamuk itu salah, maksudnya melanggar sila pertama Pancasila Buddha, sebaiknya kita hindari membunuh nyamuk. Jadi ada nyamuk kita usir aja. Atau ruangannya kita bersihkan supaya tidak ada nyamuk gitu kan, bisa juga. Oke, nah jadi sila samadhi dan panya ini harus kita laksanakan. Nah hidup ini memang duka, hidup ini penuh badai, masalah ya, rasa sakit. Tapi justru dengan ada itu membuat kita menjadi lebih tegar. Nah ini dikatakan tanpa rasa sakit, kamu tidak akan pernah belajar jadi kuat gitu. Tanpa rasa kecewa, kamu tidak akan pernah belajar jadi dewasa. Nah ini tanpa rasa kehilangan, kamu tidak akan pernah belajar arti sebuah keikhlasan. Setiap ujian yang terjadi, setiap badai yang datang nih, ujian yang terjadi adalah sebuah pembelajaran dan pasti ada hikmah setelahnya, benar kan ya? Nah jadi kita harus belajar itu tuh tanpa kehilangan, belajar keikhlasan. Ikhlas, nah kita kan harus berbuat baik kan harus tulus ikhlas ya Ibu Bapak ya. Nah kita apalagi membantu kegiatan-kegiatan di wihara, itu satu karma baik ya. Seperti kalau datang ke wihara ini misalnya bisa ada waktu, bisa datang lebih awal, terus kita bantu susun bantal-bantal ini, nah itu kan karma baik ya. Atau nanti setelah selesai kita bantu rapiin lagi bantal-bantal ini, nah itu satu karma baik. Kita harus lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan tulus ikhlas, maka berkahnya akan berlimpah gitu ya. Nah kita dalam hidup ini, kita bersyukur ya bisa lahir jadi manusia dengan anggota tubuh yang normal, yang sempurna, sementara kan ada orang yang cacat. Sekarang banyak loh video orang cacat tapi bisa tanpa tangan dan kaki bisa melakukan aktivitas. Nah kita bayangkan mereka sulit banget itu. Tapi kita bersyukur kita anggota tubuh kita sempurna, ini berkat karma baik kita di kehidupan lampau dan yang sekarang. Nah maka teruslah berbuat baik gitu. Banyaklah berbuat baik sebenarnya tidak mudah ya, tidak sulit ya, tidak sulit, berbuat baik tidak sulit kok. Kalau orang bilang berbuat baik berdana, saya berdana uang boro-boro buat makan aja susah gitu ya. Kan dana berbuat baik tidak harus selalu dana uang. Kalau kita punya kelebihan bisa dana uang, tapi kalau enggak kita dana tenaga juga bisa. Misalnya di wihara bantu sesuai kemampuan kita. Seperti Garlic kan misalnya bisa IT bantu pasang-pasangin, bantu apa Garlic ya? Oh Garland ya. sorry. Garland kan anak muda ya. Nah itu bagus ya anak muda mau bantu kegiatan di wihara ya Garland. Datang pasang-pasangin ini itu LCD proyektor apa semua bagus gitu. Nah anak muda kan biasanya maunya tidur, bangun siang gitu. Tapi Garland kan bisa cepat-cepat bangun pagi datang ke wihara. Nah itu satu karma baik ya, satu usaha baik, berdana tenaga itu satu karma baik. Lakukan dengan tulus ikhlas, pasti nanti berkahnya berlimpah. Nah ibu bapak saudara-saudari juga datang bantu-bantu di wihara, nah itu bagus. Nah nanti kan pasti bantal ini harus diangkat lagi kan ya? Ya nanti angkat masing-masing kan karma baik ya, atau sebelah-sebelahnya dibantu diangkatin, itu satu karma baik ya. Kita lakukan dengan keikhlasan, jangan bilang aduh di wihara ini mah repot lah mesti bantu angkat-angkat bantal, kok angkat bantal aja repot. Kan nggak susah kan, kalau lakukan kebaikan tanpa mengeluh, tanpa kesel gitu ya, tapi harus dengan ikhlas supaya berkahnya berlimpah gitu. Karena kalau kita lakukan dengan kesel, dengan pamrih, tidak ikhlas, itu nanti kehidupan akan datang kita akan lahir lagi, kalaupun jadi manusia, itu manusia yang cacat sejak lahir ya. Jadi manusia yang lahir cacat sejak lahir, itu karena dulunya dia melakukan perbuatan baik dengan pamrih, dengan menuntut imbalan. Nah itu makanya kita jangan gitu, kalau berbuat baik tulus ikhlas.
Ya kalau bisa kalau kita udah menolong orang juga harus ikhlas gitu ya. Terutama orang tua ya. Nah ini nanti ada bisa kita lihat. Jadi kita berbuat baik eh, kepada siapa saja boleh. Nah ini dulu murid di sekolah saya, tapi waktu dia kuliah stres sampai bunuh diri, bodoh ya saya bilang. Jadi dia lompat karena dia kuliah dipisah sama orang tua. Sebenarnya Jakarta Tangerang sih deket ya. Cuma dia tinggal di apartemen yang papanya sewain, apartemen lantai 8 ya. Terus katanya di kampusnya dia dibully gitu sama teman-temannya. Jadi ada kerja kelompok, dia yang suruh kerja sendiri gitu, teman-temannya nggak mau serahin ke dia, akhirnya dia stres. Tapi harusnya dia ngapain stres, dia lapor ke dosennya kan bisa. Kalau dia dibully sama temennya lapor ke dosennya. Kan di kampus dosen ada pembimbing akademik PA gitu, dosen PA. Seperti guru BK, BP, guru BK di sekolah-sekolah. Nah lapor kalau ada masalah tuh murid-murid lapor ke guru, ke wali kelasnya, ke guru BK. Kalau di kampus ada ke guru PA-nya ya, penasihat akademik. Nah dia tidak lapor, dia diam-diam akhirnya dia lompat dari apartemennya lantai 8 jatuh ke bawah, meninggal. Sampai orang tuanya sedih banget itu. Nah ini ya memang mungkin dianggap pembulian ya kalau dikerjain sama teman-temannya. Tapi kan kita tahu itu masalah badai kehidupan. Tapi ya bisa diselesaikan dengan cara yang bijak. Berdasarkan Buddha Dhamma, kalau dia ada masalah teman-temannya bully, ya lapor ke dosennya. Karena saya juga pernah kasih tugas ke mahasiswa saya tuh, tugas kelompok. Terus ada satu mahasiswa lapor, Bu itu kelompok saya gak mau kerja, semuanya saya dong yang kerja Bu. Oh itu teman-temannya kurang ajar. Terus akhirnya saya waktu kasih kuliah saya tegur kan. Saya bilang ini tugas kelompok dikerjakan oleh kelompok ya semuanya harus ikut aktif ya. Gak boleh cuma ngandelin satu orang gitu, gak boleh lah. Nah jadi bisa lapor ke dosennya, nanti dosennya bisa kasih tahu sehingga teman-temannya, dan saya kan gak sebut nama yang lapor kan. Sehingga teman-teman secara umum aja saya bilang ya kalau tugas kelompok kerjakan bersama gitu. Nah itu kan bisa, ngapain kita stres gitu kan. Nah mungkin anak ini baru pisah dengan orang tuanya mungkin stres kali masalah gitu. Nah makanya orang tua ya harus terus membimbing anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya. Tanya kabar anak-anaknya kalau pergi merantau, kuliah gitu ya, kerja di luar kota. Ya. Nah ini juga ada pesan Sang Buddha dalam kitab Jataka ya, Bojajaniya Jataka. Ia yang bijaksana dan tekun dalam melakukan kebaikan bahkan saat berada di antara musuhnya dan berada dalam keadaan terluka berat tetap tidak menyerah gitu. Jadi kita tetap tidak menyerah harusnya. Kita tahu tidak semua orang pasti suka pada kita kan ya. Nah kalau orang tidak suka pada kita pasti adalah di antara teman-teman kita itu. Nah tapi kita harus tetap memancarkan cita kasih, tetap bijak sehingga akhirnya orang yang tidak suka pada kita itu akhirnya bisa hormat pada kita. Nah ini jangan, walaupun kita berada di antara musuh kita kan nggak tahu ini ada musuh kita atau tidak. Tapi sebenarnya ngapain bermusuhan gitu ya. Karena kita tahu kita kumpul hanya sebentar. Iya kan hidup manusia cuma 75 tahun itu, 100 tahun itu tidak lama itu. Kan ada perbedaan waktu perhitungan di alam manusia dengan di alam dewa kan. Kalau di alam dewa itu usianya begitu panjang, di alam manusia itu pendek gitu. Tapi di alam manusia justru kesempatan untuk belajar Buddha Dhamma lebih terbuka lebar, kesempatan untuk berbuat baik pun lebih terbuka lebar gitu. Kalau di alam dewa, dewa mau berbuat baik sulit. Karena semua dewa umumnya hidupnya bahagia. Kalau dewa mau menolong dewa lainnya bilang gue juga mau nolong gitu. Nah makanya dewa kalau mau menolong biasanya akan turun ke alam manusia, mencari manusia yang membutuhkan pertolongan dia. Tapi manusia itu bisa ditolong oleh dewa kalau pada waktu itu juga ada persamaan waktu berbuahnya karma baik kita dengan pertolongan dari dewa gitu. Ya tapi kita jangan terlalu mengandalkan dewa, tapi dewa pasti bisa menolong. Makanya kalau kita baca Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata nih, nah ini makhluk-makhluk yang berada di sekitar sini atau di jalanan di mana kita ucapkan kata-kata itu, nah dewa itu akan ikut mendengarkan atau makhluk peta mendengarkan. Oh orang ini baik loh, doain saya semoga bahagia, dia akan ikut menolong gitu. Nah makanya kalau kita jalan malam kemalaman pulang gelap atau kita baru pergi ke tempat yang
banyak padang ilalang, rumput-rumput, pohon-pohon besar itu biasanya banyak makhluk-makhluk eh, makhluk peta atau makhluk dewanya. Nah kita perlu baca parita terus gitu ya. Nah kalau anak-anak camping misalnya, nah itu kan tempatnya kan jarang dikunjungi orang. Nah itu ya harus sering dibacakan. Pertama kita sampai harus baca parita dulu gitu ya. Nah jadi kita harus tegar, kemudian kita jangan bermusuhan, binalah hubungan yang baik, karena kita berkumpul hanya sementara gitu ya. Jadi binalah hubungan yang baik. Nah ini kita dalam hidup ini penuh dengan badai, nah ini juga jalan kehidupan juga ada, kadang kita harus memilih satu di antara dua jalan, yang mana kita pilih. Nah banyak kan orang mengikuti yang rame-rame kan ya, yang banyak orang gitu. Orang mengikuti jalan nih yang rame-rame ini yang kiri, padahal kiri jalannya salah. Nah ini satu orang berani jalan sendiri ke jalan yang benar walaupun dia hanya sendiri gitu. Nah jadi intinya kita harus bijak melihat itu baik atau tidak. Kalau tidak jangan ikutin walaupun banyak orang ikutin jalan itu gitu. Misalnya orang rame-rame korupsi, kita jangan ikut-ikutan karena kita tahu korupsi itu nggak baik kan ya. Nah tapi kadang kalau kita jalan benar sendiri juga kadang kita dimusuhin orang ya. Tapi ya biarin aja lah, yang penting kita jalan benar daripada jalan yang salah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita bertemu dengan orang-orang yang baik gitu. Kalau kita jalan benar ikut didukung gitu kan ya, harusnya ya. Nah ini kehidupan manusia sangat berharga, jadi jangan sia-siakan hidup kita ini. Nah, kita hendaknya berusaha, nah ini intinya mempraktekkan ajaran Sang Buddha, menghindari kejahatan, melakukan kebaikan dan mensucikan pikiran. Oke. Nah tentu setiap manusia tidak, ya pastilah ya kita tidak ingin hidup menderita kan. Tapi kadang-kadang penderitaan itu datang gitu. Kita tidak ingin ada masalah, tapi kadang-kadang masalah datangan ya. Ya kita kan inginnya, kita udah berusaha, ya inginnya bahagia. Kita udah berusaha jalan benar, tapi kadang ada orang yang iri hati memfitnah kita gitu. Nah tapi kita nggak boleh marah gitu, karena kita bisa difitnah itu juga bukan sesuatu yang kebetulan, itu pasti akibat karma kita. Sang Buddha yang sudah suci aja masih bisa difitnah kan? Oleh Cinca Manawika yang berpura-pura hamil, menuduh Sang Buddha menghamili dia, terus oleh Biku Dewadatta dan seterusnya. Nah jadi kalau Sang Buddha yang sudah suci aja masih bisa difitnah, apalagi kita gitu. Nah jadi ketika kita difitnah jangan marah, jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan lagi gitu. Tapi balaslah dengan cinta kasih, bisa nggak? Harus bisa ya. Nah kita kan kita harus latih. Kita tahu kita punya 3 akar kejahatan kan, kilesa, loba, dosa, moha. Loba keserakahan, dosa kebencian, moha kebodohan. Nah ini dosa kebencian, tapi dosa itu kebencian bukan hanya membenci tapi termasuk konflik pikiran dengan objek. Dosa muncul karena adanya objek yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya kita melihat musuh kita sebel sama orang itu. Nah jadi itu dosa mula cita. Jadi pikiran membenci, kesel, jengkel, marah, nah itu termasuk dosa mula cita. Nah biasanya kalau orang punya dosa mula cita, dia akan melakukan perbuatan membunuh, bicara kasar, mendendam gitu ya. Nah ini harus kita hindari ya, hindari membunuh, hindari bicara kasar, apalagi terhadap biku gitu, nggak boleh ya. Kemudian mendendam juga nggak baik. Makanya saya bilang nih kalau pemuda-pemudi Buddhis pacaran, kemudian diputusin, tetap bina hubungan baik. Kalau ketemu tetap senyum gitu, nanti dia nyesel gitu. Tapi kalau dia mau balik lagi jangan mau gitu kan. Iyalah karena kalau dia pernah mengkhianati kita kan buat apa gitu. Nah jadi kesel, jengkel, marah harus kita kikis perlahan-lahan. Dulu di Jakarta pernah setelah saya membabarkan dhamma selesai, terus ada seorang ibu datang pada saya. Dia kenalin diri, terus dia bilang, Bu, itu anak saya laki-laki jahat banget Bu. Dia ngajarin istrinya untuk musuhin saya katanya. Saya kaget loh. Dia tinggal dalam satu rumah, jadi mamanya di lantai 3, anaknya di lantai 2 dengan istrinya gitu ya. Terus mereka tinggal satu rumah tapi gak pernah ngomong, gak pernah menyapa. Nah itu gak boleh lah ya. Sebagai anak menantu harus menghormati orang yang lebih tua dong. Apalagi tinggal dalam satu rumah, pergi pulang nyapa gitu ya, pergi pamit pulang.
sapa lagi. Nah harusnya begitu, binalah hubungan yang baik gitu. Nah terus saya akhirnya ibu itu tanya saya gimana, memang ibu itu katanya pernah berbuat salah pada anaknya. Terus saya bilang ya ibu sekarang kan ibu maksudnya udah sadar, ya udah ibu doain aja anak ibu, menantu ibu supaya bahagia, supaya jadi tetap pancarkan cinta kasih ya, tetap pancarkan cinta kasih kepada, kalau ibu itu kepada anak dan menantunya, supaya kebencian yang muncul dalam diri anaknya dan menantunya itu bisa lenyap gitu. Nah jadi bukan dengan sumpah-sumpahin lagi, tapi dengan pancarkan cinta kasih itu bisa. Jadi dengan pancarkan cinta kasih lama-lama anaknya, menantunya itu sadar, bisa mengikis kebencian, kesel, jengkel kepada ibunya, kepada ibu mertuanya. Nah jadi saya anjurkan ibu itu tetap pancarkan cinta kasih. Nah akhirnya benar dia berdoa di depan altar Buddha, dia bilang ya kalau ibu itu dulu pernah berbuat salah apa gitu sama anaknya sehingga anaknya kesel ya. Nah tapi kan gak boleh anak kesel sama mamanya ya. Nah ini jadi dosa mula cita ini harus dikikis gitu ya. Karena kalau kita punya dosa mula cita, pikiran benci, kesel, jengkel, marah, ini nanti akhirnya kita bisa melakukan pembunuhan, bisa bicara kasar, memaki-maki gitu kan gak baik ya. Atau dendam. Nah itu gak baik. Nah apalagi dalam satu organisasi pengurus wihara kan dukun-dukun ya di sini ya. Kalau rapat kan itu kalau rapat sih beda pendapat boleh. Tapi setelah selesai ya udah kan untuk kemajuan wihara gitu kan. Nah umat-umat di sini juga harus membina hubungan yang baik gitu. Jadi jangan saling kesel, jengkel, marah. Malah kalau bisa saling membantu. Misalnya pulang searah, mobil kita masih muat, kita ajak teman, nah itu bagus kan. Iya ya, tapi saya salut di sini ya. Katanya ada ibu yang diajak sama teman-temannya ikut pulang gitu ya. Bagus. Nah kemudian kita juga harus mengikis, tadi kan dosa mula cita, sekarang loba. Kan kita ada loba, dosa dan moha ini. Nah jadi loba, keserakahan, keterikatan pikiran pada hal-hal yang menyenangkan juga harus dikikis. Nah ini serakah, melekat, terikat pada nafsu-nafsu, keinginan rendah, senang pada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah ini seperti ini nih kalau orang yang sudah berumah tangga kemudian berselingkuh, berzina, nah itu gak baik ya. Ini karena nafsu keinginan rendah. Kemudian nafsu serakah, abijah, nafsu serakah. Terus pandangan salah, micaditi. Nah micaditi, pandangan salah ini juga harus dikikis dengan cara apa? Banyak belajar dhamma, banyak mendengarkan. Sehingga pandangan-pandangan salah kita bisa lenyap. Misalnya tadinya kita punya pandangan salah bahwa misalnya kita apa gitu ya, pandangan salah terhadap biku misalnya, kan kadang orang suka sinis tuh, oh biku Theravada gak suci karena makan daging, itu kan pandangan salah, ya harus belajar, tanya kenapa biku Theravada makan daging gitu, kenapa Sang Buddha makan daging gak? Makan, Sang Buddha makan dari hasil pindapata, berjalan membawa mangkok dari satu tempat ke tempat lain untuk memberikan kesempatan pada orang untuk berdana. Jadi apapun yang orang yang masukkan makanan itu ke dalam mangkok Sang Buddha, ke dalam bowl Sang Buddha terima. Dan Sang Buddha makan hanya dengan tujuan agar tubuh beliau sehat. Dengan tubuh yang sehat beliau bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, apalagi Sang Buddha kan kita tahu sehari tidur hanya 1 jam loh. Dari jam 3 sampai jam 4, terus 23 jam aktif terus tuh, selama 45 tahun. Nah Sang Buddha tetap perlu makan gitu, fisik kita tetap perlu makan. Kalau dulu kan ketika Pertapa Gotama bertapa menyiksa diri selama 6 tahun, itu gagal total ya, salah. Menyiksa diri itu salah. Nah akhirnya kan beliau sadar, jadi kalau kita atas sila bukan menyiksa diri ya, atas sila kan tetap makan. Malah makannya teratur, justru dengan atas sila sakit mah kita bisa sembuh gitu. Dulu saya juga waktu SMA sakit mah saya udah parah banget, begitu makan mual gitu. Terus mama saya waktu itu tanya-tanya orang, terus pakai daun sirih katanya ya. Daun sirih ditumbuk, diperes, ditaruh air panas, diperes, diminum, terus lama-lama baik. Terus saya atas sila juga, dulu saya ingat Bante Kantidaro bilang, justru dengan atas sila penyakit mah kita bisa sembuh, ternyata benar. Sakit mah saya udah sembuh sekarang, udah gak pernah lagi sakit ya. Nah jadi jangan ketakutan, aduh saya ada sakit mah kalau saya atas sila tambah parah nih. Nah itu pandangan salah, micaditi itu.
Nah itu yang harus dikikis, makanya datang ke wihara dengar dhamma. Supaya tahu bahwa atasila itu bukan menyiksa diri. Nah itu kan kalau menyiksa diri itu micaditi. Seperti dulu orang bilang juga meditasi. Ngapain meditasi menyiksa diri? Salah, meditasi bukan menyiksa diri. Justru meditasi itu perbuatan baik yang paling tinggi ya. Kenapa? Karena Pertapa Gotama aja dengan meditasi Vipassana Bhawana, beliau berhasil mencapai tingkat kesucian yang tertinggi arahat, menjadi Buddha gitu. Nah jadi Sang Buddha, makanya saya kalau nanti debat Mahayana vegetarian lebih suci daripada Theravada yang makan daging, enggak juga, tergantung pikiran kok kan. Yang penting pikiran kita suci bersih. Karena kesucian seseorang tidak tergantung pada apa yang dimakannya, tapi tergantung pikirannya. Kalau pikiran kita bersih, suci, kita memancarkan cinta kasih kepada hewan-hewan, kita tidak menganiaya, membunuh makhluk hidup, nah kita ya tidak berbuat karma buruk kan. Pikiran kita kan baik, berarti kita berbuat karma baik gitu. Jadi makan, para biku Theravada, Sang Buddha dulu makan daging. Tapi memang ada syaratnya. Para biku makan daging, boleh makan daging. Kan daging bukan makan ayam, tapi daging ayam ya. Nah itu kan ada syaratnya. Tidak boleh melihat binatang itu dipotong, tidak boleh mendengar binatang itu dipotong, tidak boleh menaruh curiga bahwa binatang itu dipotong, khusus disediakan untuknya. Misalnya ada biku diundang nih datang ke rumah umat, terus biku lihat, di sini ada percikan darah-darah, ada bulu-bulu ayam. Jangan-jangan di sini tadi ada penyembelian ayam nih. Nah bikunya kan udah curiga kan. Nah begitu dia disiapkan makan siang, ada ayam goreng. Nah bikunya gak boleh terima gitu. Karena sudah menaruh curiga kan, ada penyembelian ayam gitu, gak boleh. Dan juga kalau kita mau dana ayam goreng nih, jangan kita bilang, Bante ini ayamnya tadi saya potong sendiri. Saya sediakan khusus buat Bante. Nah kalau bikunya udah dengar gitu kan udah dengar, gak boleh juga. Jadi kita kalau mau dana ayam goreng beli aja ayam yang sudah dipotong di pasar gitu. Jadi jangan kita potong sendiri. Dan waktu kasih ke Bante ya udah nggak usah bilang-bilang gitu. Tapi kan Bante juga ada makan nggak boleh dari tulangnya atau kalau sate dari tusukannya nggak boleh, harus copotin ya. Jadi ayam juga kalau bisa dagingnya disuir-suirin dulu, dicopotin. Jadi jangan, Bante kan nggak boleh makan gitu dari tulang ayam yang ada tulangnya digigit-gigit gitu, nggak boleh. Itu ada peraturan cara makan biku juga ada dalam Winaya Patimokkha-sila gitu ya. Nah jadi kita harus mengikis pandangan salah kita dengan banyak belajar dhamma, banyak mendengarkan, banyak bertanya, berdiskusi sehingga pandangan salah kita bisa lenyap. Nah kalau kita tahu bahwa orang yang sakit mah dengan atasila bisa sembuh, kita nggak akan takut-takut menjalankan atasila kan. Kan ada orang ragu-ragu, aduh saya sakit mah nih, kalau saya atasila tambah parah mah saya. Salah, ya harus belajar, tanya. Sehingga pandangan salah ini bisa lenyap. Oke. Nah kemudian moha kebodohan, ketidaktahuan, ini juga harus kita kikis ya. Bodoh, ragu-ragu, gelisah, nah ini harus kita kikis dengan cara apa? Banyak belajar dhamma, banyak mempraktekkan dhamma. Jadi setelah mendengar dhamma kita tahu, nah terus kita praktekkan. Oh iya, saya harus hidup tenang, gak boleh gelisah, jangan. Kan Sang Buddha bilang kalau dalam meditasi apa? Hidup saat ini. Konsentrasikan pikiran kita kepada apa yang sedang terjadi saat ini. Jangan sesali apa yang telah terjadi karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu dan mengubah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu kan. Ya kalau kita pernah berbuat salah di masa lalu ya sudah. Kita menyesali, nangis, itu percuma, kita nangis, sesal juga gak akan batal itu. Perbuatan salah yang sudah kita lakukan di masa lalu itu gak akan hapus gitu. Tidak bisa dibatalkan. Ya sudahlah. Makanya kalau di Abhidhamma dikatakan kalau kita pernah berbuat salah di masa lalu jangan diingat. Supaya pikiran kita tidak terfokus ke hal buruk terus gitu ya. Kalau kita udah berbuat salah ya sudah, nanti kalau berbuah ya udah kita terima. Buah karma buruk itu dan itu pun juga kan tidak kekal, pasti akan berlalu juga. Kita harus tegar menghadapi buah karma buruk yang datang pada kita gitu. Karena perbuatan salah yang sudah kita lakukan gak mungkin dibatalkan, gak mungkin dihapus. Ya udah, biarin aja berbuah. Cuma memang kita dianjurkan kan banyak berbuat baik. Mudah-mudahan perbuatan baik kita ini bisa menekan buah karma buruk yang lampau itu sehingga kekuatannya menurun, bisa.
Jadi misalnya kita pernah berbuat salah di kehidupan lampau, terus sekarang kita banyak berbuat baik. Nah perbuatan baik kita itu bisa menekan buah karma buruknya, sehingga kekuatannya menurun. Karma buruk kita itu tidak berbuah 100%, tapi misalnya berbuahnya 60%. Kan nggak terlalu parah banget kan gitu. Nah jadi kita dianjurkan memang banyak berbuat baik. Dan perbuatan baik yang kita lakukan ini juga bisa menunda berbuahnya karma buruk. Tapi kalau orang bilang, Bu kalau karma buruk tetap harus berbuah juga ngapain ditunda-tunda? Oh banyak manfaatnya menunda buah karma buruk. Sekarang kita bayangkan kalau karma buruk itu berbuah misalnya 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang setelah pengertian Dhamma kita semakin baik, mana yang lebih baik keadaannya? Sekarang. Iya kan? Kalau karma buruk kita berbuah 10 tahun yang lalu ketika pengertian Dhamma kita masih dangkal, mungkin kita stres, depresi, gila, atau bisa bunuh diri gitu. Tapi kalau sekarang kan kita udah tahu, kita udah sering belajar Dhamma, pengertian Dhamma kita sudah semakin baik. Ketika karma buruk itu datang, musibah penderitaan itu datang, kita bisa menerimanya, bisa tegar, bisa tabah, bisa kuat menghadapi buah karma buruk itu. Jadi kita tidak sampai depresi, stres, tidak sampai apalagi bunuh diri ya janganlah ya, nggak ada gunanya gitu. Nah makanya kita perlu belajar Dhamma terus sehingga moha kita ini bisa terkikis. Keraguan-raguan kita kepada Buddha dan ajarannya bisa lenyap. Kemudian kegelisahan, nah kalau gelisah kalau di Abhidhamma Udaca itu berarti gelisah memikirkan hari esok yang belum pasti. Nah itu juga harus dikikis gitu. Memang kita boleh punya cita-cita yang setinggi mungkin, harapan yang sebaik mungkin, tapi jangan melekat. Kita saya nanti kalau anak-anak muda kan biasanya saya cita-cita mau jadi dokter gitu. Nah terus sekolah, ya itu lakukan langkah-langkah. Belajar yang serius, kemudian kalau mau kedokteran berarti kalau di SMA-nya nanti harus bisa IPA ya, biologi, kimia gitu ya. Nah terus kuliah, mudah-mudahan tercapai. Kalau tidak tercapai ya udah kita alihkan ke yang lain, nggak perlu kita sesali, aduh pokoknya saya harus jadi dokter. Terus ternyata kuliah di kedokteran berat lagi, terus saya di DO karena ada yang nggak lulus misalnya. Nah terus stres, nah itu nggak perlu ya. Ya kalau kita mengerti ajaran Buddha jangan sampai stres gitu. Kita jangan terlalu gelisah, kalau mungkin itu bukan ya misalnya kalau agama lain jalan hidupnya gitu ya, mungkin gak jadi dokter tapi bisa jadi yang lain. Malah tadi kemarin saya nonton video ada tuh dokter, suami istri dokter udah pensiun dia juga buka restoran malah. Iya buka restoran katanya sampai rame banget gitu ya. Oke. Nah ini kita kalau ingin bahagia ya banyaklah berbuat baik ya, jalankan Pancasila Buddhis. Nah Pancasila Buddhis harus ya, karena tadi juga Anda baca Pancasila Buddhis bagus banget, artinya juga dibacakan bagus ya. Nah mudah-mudahan dengan sering mengikuti puja bakti, ya Pancasila Buddhis semakin sempurna kita laksanakan, walaupun belum bisa sampai tidak melanggar sama sekali kan Pancasila Buddhis ya, karena kita masih putu jana. Ya tapi kan minimal kalau kita sudah kurang-kurangi dikit kan, seperti membunuh. Kalau membunuh itu juga ada berat ringannya ya. Kalau kita membunuh hewan yang berumur panjang lebih berat akibatnya daripada membunuh hewan yang berumur pendek. Jadi berarti membunuh gajah lebih berat akibatnya daripada membunuh ayam kan ya. Karena usia gajah kan lebih panjang dari ayam. Membunuh ayam lebih berat akibatnya daripada membunuh semut, karena semut kan lebih pendek umurnya. Kemudian membunuh juga ada kriterianya, membunuh hewan yang berguna lebih berat akibatnya daripada membunuh hewan yang kurang berguna. Jadi berarti kalau kita bunuh nyamuk, semut, kecoa itu kan kurang berguna ya. Lebih ringan akibatnya daripada membunuh ayam gitu. Ya tapi jangan sering-sering juga gitu ya. Karena kalau sering-sering juga ya bahaya juga. Tapi ya kalau pastilah sekali-kali kita bunuh tikus gitu ya. Ya kalau sekali-kali doang akibatnya masih lebih ringan dibandingkan kalau sering-sering gitu ya.
Iya, jangan sering-sering. Oke, jadi Pancasila Buddhis usahakan kita laksanakan dengan baik. Kemudian kusala kama pata 10 macam perbuatan baik. Kusala kan perbuatan baik seperti mengembangkan metta, cinta kasih, metta karuna gitu ya, bagus. Nah, jadi kita harus memiliki metta, cinta kasih yang universal kepada semua makhluk gitu ya. Seperti Anda kalau baca Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata itu juga memancarkan cinta kasih kepada para dewa, para makhluk peta yang ada di sekitar kita. Kemudian karuna, belas kasihan. Nah, seperti tadi kegiatan ke taman makam pahlawan ya, baca parita kan ya. Nah, itu kan mendoakan juga kan semoga para pahlawan yang telah gugur bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, bisa tumimba lahir di alam yang lebih baik dan pada akhirnya bisa merealisasi nibbana ya. Nah, itu kan satu karma baik, berarti mengembangkan metta dan karuna itu. Nah, kemudian kita bisa melaksanakan sila dengan baik kalau kita memiliki hiri dan otapa. Hiri rasa malu untuk berbuat salah. Jadi kalau kita mau berbuat salah kita ingat nih, oh itu tidak baik, jangan kita lakukan. Misalnya pemuda-pemudi lagi pacaran nih, terus ya kan biasa kalau pacaran suka itu ya raba-rabaan gitu ya. Tapi jangan raba dari pinggang ke bawah ya, itu nggak boleh gitu. Iya, ke atas juga nggak boleh. Ya pokoknya kalau kita menjalankan sila ya jangan terlalu kebangetan ya, bahaya juga. Pacaran yang sesuai ajaran Buddha berarti melaksanakan sila dengan baik. Nah, jadi harus punya hiri dan otapa. Itu yang perempuan-perempuan juga jangan mau dibohongin sama cowok-cowok rayon gombal ya. Karena pernah terjadi loh di Jakarta, saya udah cerita belum? Pelajar SMA kelas 1, jadi cowok cewek pacaran. Ini di sekolah Buddhis lagi malu-maluin udah bener. Iya lu, ini kejadian nyata belasan tahun yang lalu ya. Jadi pemuda-pemudi, anak kelas 1 SMA pacaran cowok cewek gitu. Terus kan kalau pacaran biasanya muncul rasa rindu gitu ya, pengennya ketemu terus gitu ya. Nah terus dia udah di sekolah ketemu, entar pulang cowoknya nganterin ceweknya ke rumah gitu ya. Terus pernah suatu ketika malam minggu tuh cowoknya datang ke rumah ceweknya. Ternyata di rumah ceweknya tuh orang tuanya, papa mamanya dan adiknya lagi pergi kondangan gitu, cuman ada pembantu. Cowoknya mulai ini nih, usil ya, jahil gitu. Terus dia bilang, itu pembantu kamu suruh pergilah ke warung beli makanan, beli snack yang jauh-jauh, jangan cepet-cepet balik gitu ya. Terus pembantunya pergi gitu, dia mereka berdua. Nah berdua kan setan selalu, katanya ada pepatah bilang setan selalu menyelinap antara dua makhluk yang berlawanan jenis ya. Nah jadi dia mulai itu, cowoknya tergoda tuh. Jadi cowoknya pandangin ceweknya, terus memandang, terus tadi pegang tangan, meraba-raba terus, naik-naik tuh raba-raba terus tuh. Sampai akhirnya cowoknya bisikin lagi ke telinga ceweknya, ayuan gombal. Saya akan bertanggung jawab, saya akan menikahi kamu nanti dan sebut terusnya. Kayak ayuan gombal dah. Ceweknya tergoda, sampai akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri, bodoh itu. Jadi ceweknya tergoda, ya akhirnya mereka melakukan pelanggaran sila gitu ya. Dan itu kan memang kadang kenapa hubungan baru satu kali aja langsung bisa hamil? Bisa, karena syarat terjadi kehamilan kan adanya sperma dan ovum, ibu dalam masa subur, terus ada pati sandi winyana memasuki rahim. Nah 3 syarat itu terpenuhi, cewek itu hamil gitu. Nah jadi setelah 1 bulan lebih nggak datang mens, hamil. Terus ceweknya ngajak cowoknya, kita cek ya. Terus iya mereka pergi ke lab cek, akhirnya ceweknya positif hamil. Nah terus ceweknya nuntut tanggung jawab dong sama cowoknya dong. Nah terus cowoknya bilang, iya tapi nanti dulu ya, saya tanya orang tua saya dulu gitu. Nah akhirnya cowoknya tanya papa mamanya. Terus papa mamanya kaget, hah? Apa? Kamu baru kelas 1 SMA mau nikah? Sekolah aja belum lulus, kamu kerja aja belum, mau kasih makan apa nanti istri kamu? Gitu ya. Gak bisa. Gak boleh nikah. Tapi dia udah hamil ma, pa. Gak bisa. Terus dia rayu-rayu terus. Akhirnya orang tuanya bilang gini, sekarang terserah kamu. Kalau kamu mau nikah juga silakan pergi dari rumah ini dan jangan harap dapat warisan. Cowoknya berani gak? Gak berani. Cowoknya gak mau, rugi dong kalau gak dapat warisan katanya gitu kan. Dia gak mau. Nah akhirnya besoknya ketemu lagi. Di sekolah ceweknya tanya gimana? Aduh saya sih sebenarnya mau nikahin kamu tapi orang tua saya gak setuju. Ya kalau nggak setuju kita kawin lari. Hah? Kawin lari? Terus kita mau tinggal di mana? Ya kontrak lah, duitnya dari mana? Pinjem. Hah? Pinjam, terus kapan bayarnya?
Jadi cowoknya mengelak terus nggak mau gitu. Nah akhirnya sebulan, 2 bulan, kehamilan kan nggak bisa ditutup-tutupi ya. Nah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nah akhirnya udah mulai tuh gurunya, temannya mulai curiga karena ceweknya udah mulai mual-mual gitu ya. Nah terus sampai bulan kelima akhirnya ceweknya udah gak mau datang ke sekolah lagi, dia mengurung diri di kamar rumahnya, terus dia akhirnya gak tahan tuh badai kehidupan yang begitu berat, dia minum Baygon orange juice gitu. Jadi kalau Baygon doang kan serem, dia tambahin orange juice tuh, dia minum, tapi karena Baygonnya banyak mati juga itu cewek. Jadi meninggal akhirnya. Dan orang yang meninggal bunuh diri umumnya lahir di alam apaya gitu, di alam yang menyedihkan. Nah jadi ceweknya meninggal lahir jadi setan gentayangan gitu. Nah terus peristiwa ini lewat setahun kemudian, cowoknya kan udah mulai kelas 2 kan. Waktu itu kelas 2 IPS ya, kelas 2 IPS. Nah ceweknya, terus di sekolah itu, nah itu guru agama Budanya teman saya waktu itu. Nah dia cerita. Nah terus tiba-tiba setan itu cewek yang meninggal bunuh diri itu datang ke sekolah itu mencari cowoknya itu. Dia masuk ke tubuh salah satu cewek yang suka melamun di kelas 2 IPA gitu. Akhirnya cewek itu kesurupan gitu. Begitu kesurupan kan guru-guru takut dong, temennya takut. Terus lapor kepala sekolahnya kan biasanya anggap guru agama Buddha canggih gitu mengatasi kesurupan. Dipanggil guru agama Buddhanya. Pak, ini ada yang kesurupan. Padahal itu guru agama Buddha ya teman saya, udah Romo itu, dia bilang sebenarnya saya juga ketakutan gitu. Saya juga nggak tahu cara ngatasin kesurupan gimana. Tapi kan gengsi dong di depan kepala sekolah kan gitu ya. Kalau nggak bisa ngatasin, nah terus teman saya itu ya coba-cobalah ya adain komunikasi sama cewek yang kesurupan ini. Ini siapa? Disebutin nama cewek yang meninggal bunuh diri dulu. Kamu datang mau ngapain? Saya datang mau ketemu teman saya. Siapa temanmu? Disebutin nama cowoknya itu. Terus akhirnya guru agama Budanya bilang ke anak-anak yang lain, ayo itu panggil temannya itu. Jadi kan di kelas 2 IPS ya, ini kan 2 IPA kan ya. Dipanggil tuh. Terus datang, terus dia bilang, ini temanmu datang nih, ayo. Nah, terus mereka salaman, terus cowoknya itu minta maaf, saya minta maaf gitu karena saya udah berbuat salah dulu, tapi kan saya nggak suruh kamu bunuh diri, ya tapi kan kamu nggak mau bertanggung jawab gitu, jadi setannya kayak marah gitu ya, nanti kamu saya ganggu ya gitu. Oh, jangan, kamu enak-enak aja, saya tahu saya meninggal ini sekarang saya jadi setan, saya hidup menderita tahu, kamu nggak pernah sembayangin saya, nggak pernah patidana segala macam, saya menderita sekali tahu, nanti kamu saya ganggu ya, jangan, iya nanti saya sembayangin kamu kata cowoknya gitu. Terus akhirnya guru agama Budanya kasih nasihat, dia bilang, iya sekarang kalian sudah berbeda alam, sudah tidak mungkin bersatu, tapi kamu kan bisa melakukan patidana pelimpahan jasa gitu untuk ini temanmu ini. Ya kamu harus lakukan terus, jadi sehingga temanmu ini nanti bisa mengingat karma baiknya dan bisa tumimba lahir dari alam peta ini, akhirnya bisa lahir di alam yang lebih baik. Terus cowoknya janji, iya nanti saya adain patidana, abis ini saya patidana besok-besok. Akhirnya ceweknya bilang benar ya, kalau nanti kamu saya ganggu loh. Iya gitu. Nah akhirnya setelah itu ceweknya ya udah puas lah, dia bilang ya udah saya pamit ya. Nah, terus akhirnya benar setannya itu pergi lagi, cewek yang kesurupan itu sadar kembali. Ini kisah nyata yang terjadi di salah satu sekolah Buddhis di Jakarta. Nah jadi makanya saya pesankan kepada pemuda-pemudi Buddhis, remaja-remaja Buddhis, itu pacaran dalam batas-batas kepatutan ya, batas-batas sila, tata susila gitu. Jadi jangan melewati batas, jangan melakukan hubungan seks sebelum sampai jenjang ke pernikahan gitu ya. Nah itu harus, karena yang rugi cewek biasanya, karena hamil kan, ya rugi gitu. Nah jadi sila tetap harus dilaksanakan, makanya harus punya hiri dan otapa. Nah ini kalau pacaran ya harus punya hiri, rasa malu untuk berbuat salah, rasa takut akan akibat dari perbuatan salah itu. Kemudian mengembangkan maha kusala cita, 8 macam perbuatan baik ada di Abhidhamma itu. Nah itu seperti berdana, nah berdana harus terus ikhlas. Dana itu pemberian kebahagiaan ya. Jadi kita pemberian kebahagiaan, jadi kita kalau melakukan perbuatan yang bisa membahagiakan orang lain itu sudah termasuk dana. Misalnya kita lihat lantai, bisa aja nih di wihara tiba-tiba ada air tumpah, nah kita cepat-cepat ambil tisu atau kain kita lap, nah sehingga bersih kering nanti orang yang lewat kan tidak terpeleset, berarti kita sudah berbuat baik.
Terus kalau di lingkungan wihara ada sampah-sampah tercecer, nah kita pungutin, kita masukkan ke tong sampah. Nah itu juga sudah berdana, dana tenaga kan termasuk itu pemberian kebahagiaan. Jadi kita berdana, ya apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita lihat ibu-ibu udah, maaf nih ibu-ibu udah lansia kan, kalau mau turun tangga susah kita tuntunin, nah anak-anak muda tuntunin itu satu karma baik. Itu termasuk berdana. Jadi banyak cara untuk berbuat baik. Ya. Maaf Ramani, saya potong sebentar. Bagi umat yang mau dana makan bante dipersilakan turun dulu. Kalau yang mau lanjut mendengarkan Dhamma Desana tetap duduk di tempat. Terima kasih. Iya, oke. Nah itu kan berdana juga satu karma baik ya. Nah jadi dana bisa dana makanan untuk bante, ya dana kepada yang membutuhkan. Belajar dhamma, mendengarkan dhamma, mengajar dhamma. Mengajar dhamma tidak harus seperti saya di depan umum ya. Misalnya Anda tahu teman Anda dalam kesulitan, Anda datang menghibur dia. Itu sudah satu karma baik gitu ya. Misalnya orang baru kehilangan orang yang dicintainya misalnya. Nah kita datang menghibur dia, itu sudah satu karma baik, termasuk berdana. Dana juga termasuk memberikan maaf ya, memberikan maaf juga termasuk jenis dana. Nah itu abaya dana, dana dalam bentuk pemberian maaf. Jadi kalau ada orang bersalah pada kita berikan maaf itu berarti kita juga berdana. Nah jadi jangan kita benci dendam pada orang itu gitu. Karena kalau kita benci dendam ya termasuk karma buruk. Ya. Karena gak ada gunanya. Kita membenci orang ibarat memegang bara api. Kalau ada bara api besi panas menyala kita pegang akibatnya apa? Tangan kita yang hangus terbakar kan. Membenci orang juga ibarat membakar rumah untuk mengusir tikus. Jadi kalau di rumah kita ada tikus, kita bakar rumah, tikusnya mati gak? Belum tentu, bisa aja tikusnya kabur. Tapi rumah kita sudah hangus terbakar, berarti kita yang rugi gitu. Nah jadi membenci orang ibarat membakar rumah sendiri untuk mengusir tikus. Ibarat memegang bara api, kita yang rugi. Nah jadi kalau bisa ya kikis kebencian itu perlahan-lahan. Ya kalau ada orang menyakiti kita anggap aja karma buruk kita lagi berbuah. Terus kita tetap membina hubungan baik, memberikan maaf, itu kan baik ya. Nah kemudian, tapi kalau Anda mau memberi nasihat kepada teman Anda yang mengalami kedukaan juga harus hati-hati gitu ya. Karena saya dulu awal-awal pernah tuh ada seorang ibu yang rajin ke wihara. Saya lihat kalau ke wihara dia bawa buku tuh, dia catat lagi loh. Apa ceramahnya tuh khotbahnya dicatat. Suatu ketika suaminya meninggal, batinnya tergoncang hebat. Saya datang dengan beberapa teman, saya kasih nasihat ibu itu, Bu sabar ya Bu. Segala sesuatu memang tidak kekal, jadi ibu berkumpul tadinya dengan suami, sekarang suami ibu meninggal. Ibu harus kuat, ibu harus tabah. Dia marah. Enggak ada apa tuh kan saya bilang hidup ini anicca. Enggak ada anicca. You belum alami aja katanya. Jadi kalau kita memberi nasihat kadang kita ngomelin juga gitu. Makanya harus hati-hati juga dalam memberi nasihat gitu ya. Jadi harus bijak gitu. Nah anak-anak juga gitu kan, saya bilang bakti anak kepada orang tua. Itu yang terbaik kan membimbing orang tua sampai mengerti Buddha Dhamma. Terus ada anak-anak bilang, Bu, kalau saya ceramain papa mama saya marah Bu. Ya bukan ceramain sih, kamu lihat dong papa mama lagi duduk santai. Nah kamu kasih tahu, misalnya ini papa mama gak pernah ke wihara. Pa, Ma, minggu ini kita ke wihara yuk, ada penceramah bagus Ma gitu. Nah itu kan bisa ngajak orang tua datang ke wihara, terus orang tua kita bisa ikut mendengarkan dhamma kan sudah satu karma baik gitu. Jadi bisa aja jangan kita yang ceramah, kita ajak papa mama datang ke wihara ikut dengar ceramah kan jadi papa mama kita tadinya tidak mengerti ajaran Sang Buddha kan jadi ngerti gitu. Nah itu juga sudah satu karma baik. Oke, jadi banyak cara untuk berbuat baik ya. Nah ini kita melaksanakan meditasi tadi Cita Bawana di sini bagus. Meditasi itu kan merupakan perbuatan baik yang paling tinggi. Dalam urutan perbuatan baik memang dana yang paling mudah, dana, sila dan bawana. Dana yang paling mudah karena orang dalam keadaan marah pasti bisa berdana kan. Cuma pahalanya kecil aja. Misalnya ada pengemis nih, minta-minta duit, kita kesel, kita lempar duit gitu ya. Berdana juga, cuman pahalanya kecil kalau dalam keadaan marah kan. Nah terus melaksanakan sila lebih tinggi lagi.
Itu juga lebih berat, tapi meditasi paling berat. Karena apa? Karena kalau kita dalam keadaan marah bisa nggak meditasi? Nggak bisa gitu. Makanya Sang Buddha katakan meditasi merupakan perbuatan baik yang paling tinggi. Karena apa? Karena dengan meditasi kita juga bisa mencapai akhir dari duka. Itu merealisasi nibbana. Nah ini meditasi ada dua macam, samatha bhavana dan vipassana bhavana. Samatha bhavana ini yang untuk mencapai jhana, kemampuan konsentrasi yang kuat, memiliki kemampuan-kemampuan batin. Tapi Sang Buddha katakan yang utama bagi kita adalah melaksanakan vipassana bhavana, karena ini meditasi pandangan terang yang bisa membawa kita ke arah pembebasan diri dari duka, terrealisasinya nibbana, terhentinya duka. Nah, tapi ya kalau di wihara ini ada citta bhavana, ikuti aja, itu bagus ya. Nah ini cuman kata-kata aja, tetaplah berbuat baik, berhati baik, berniat baik. Bukan karena kita adalah orang yang paling baik, tetapi karena apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri ya kan. Hukum karma kan tabur tuai kan. Hukum karma, hukum sebab dan akibat. Kalau kita berbuat baik, pasti kita yang akan memetik hasilnya, bukan orang lain. Dan di dalam agama Buddha juga karma tidak menurun dari orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua yang berbuat baik, orang tua yang akan memetik hasilnya. Kalau anak yang berbuat baik, anak yang akan memetik buah karmanya. Oke. Nah ini di Manggala Sutta, ini saya tekankan juga perbuatan baik salah satunya adalah puja ca puja neanang. Menghormat mereka yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Nah menghormat itu kan enggak susah. Gak usah keluar dana uang kan. Nah Anda di wihara ini, Anda ketemu Bante, Anda beranjali memberi hormat. Anda ketemu para Romo Ramani, ketua wihara Romo Thomas gitu. Kita memberi hormat, ketemu teman-teman, ketemu ibu-ibu. Kita menyapa beranjali, itu sudah satu karma baik ya. Nah jadi itu udah melakukan puja ca puja neana. Menghormat mereka yang patut dihormati. Itulah berkah utama, berkah. Jadi buah dari karma baik yang paling tinggi ya. Nah jadi mereka yang patut kita hormati yaitu Buddha. Nah maka kalau umat Buddha yang memiliki keyakinan yang kokoh kepada Buddha, setiap masuk ke Dharmasala di mana di depan ada Buddha Rupang, minimal menghormat dengan kalau misalnya kita hanya mampu beranjali juga boleh. Tapi kalau bisa namaskara bagus sekali. Kita bernamaskara menghormat dengan 5 titik menyentuh lantai. Nah namaskara itu kan berarti kita bukan menghormat rupangnya, tapi menghormat Sang Buddha, menghormat ya berbuat baik gitu ya. Nah itu, dan setiap umat Buddha yang memiliki keyakinan, katanya dimanapun kalau ketika kita melihat gambar Buddha pun kita minimal beranjali. Terus kalau jalan ke Candi Borobudur itu kan banyak Buddha Rupang ya. Nah itu kalau bisa kita melakukan pradaksina. Jadi kalau ke Candi Borobudur, pradaksina kan berarti beloknya ke kiri ya. Jadi berjalan mengelilingi Buddha Rupang sebanyak 3 kali putaran dengan Buddha Rupang itu ada di sebelah kanan kita gitu. Nah, jadi pradaksina berarti kalau ke Borobudur harus beloknya ke kiri karena supaya stupanya Borobudurnya ada di kanan gitu. Nah itu pradaksina. Dan kita waktu pradaksina itu sebaiknya baca Buddha Nusati, Dhammanusati, Sanghanusati gitu. Dulu saya lihat ya kalau anak-anak muda di wihara tertentu gitu. Lagi pradaksina malah ngobrol gitu, itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Jadi waktu pradaksina, padakina gitu, kita fokus gitu, ingat Buddha, kita baca Buddha Nusati, Dhammanusati, Sanghanusati, Iti, Piso, Bagawa, Arahang terus gitu. Nah itu kan berarti menghormat. Jadi menghormat Buddha, nah ini menghormat anggota sangga, para biku, kemudian orang tua, nah ini orang tua pubakari ya, orang yang berjasa. Kemudian guru, orang yang lebih tua, misalnya di wihara ketemu orang yang lebih tua kita beranjali, itu kan satu karma baik ya. Nah ini dalam Sigala-Wada Sutta kita bisa melihat ada Sang Buddha menjelaskan kewajiban-kewajiban, nah, jadi saling memberi hormat, suami terhadap istri dan sebaliknya anak terhadap orang tua. Dengan melakukan kewajiban-kewajiban tersebut diharapkan bisa terbentuk keluarga yang hita suka, yang sejahtera dan bahagia. Oke, nah kemudian oh iya, nah ini satu gambar saya pikir ini memang kenyataan hidup kadang begini ya. Jadi waktu kecil anak-anak tuh berebutin mamanya, mamaku, mamaku gitu.
Tapi setelah mama tua dia bilang mamamu udah lempar-lemparan gitu ya. Nah ini kadang-kadang kenyataan di masyarakat seperti ini, tapi kan sebenarnya tidak baik ya. Ya memang waktu kecil anak-anak sangat membutuhkan orang tuanya, tapi setelah tua orang tuanya disingkir-singkirin gitu. Jadi ibumu, jadi seolah-olah mereka nggak mau gitu. Nah itu kan nggak baik ya, jadi sebagai anak sebenarnya kita ladang yang subur bagi kita untuk menanam kebajikan kalau kita masih mempunyai orang tua. Karena orang tua sangat penting karena orang tua ladang untuk menanam kebajikan. Susah ya putar ya. Oke, nah ini kita lihat ya Sang Buddha itu pernah suatu ketika Sang Buddha berada di jalan. Kemudian Sang Buddha melihat ada setumpukan tulang belulang gitu. Setumpukan tulang belulang, tengkorak-tengkorak, lalu Sang Buddha bernamaskara kepada tumpukan tulang-tulang itu. Karena Sang Buddha berasumsi bahwa tulang-tulang itu adalah orang tua beliau di kehidupan lampau gitu. Nah itu juga berarti kan Sang Buddha sangat menghormati orang tua. Nah ini juga kata-kata yang indah ya, sesendok nasi yang kita suapkan kepada orang tua semasa hidup lebih berarti daripada setumpuk makanan di meja sembayang. Saya ingat dulu papa saya juga ngomong gitu ketika masih hidup. Nanti kalau papa udah meninggal lu sembayangin kasih makanan anak-anak, belum tentu papa bisa makan. Kalau mau sekarang gitu, benar sih ya. Ketika papa masih hidup kan kita kasih makanan lezat kan dia bisa makan gitu. Tapi setelah papa mama meninggal kita sembayang, kasih makanan lezat-lezat, belum tentu yang makan orang tua kita. Ya memang pelimpahan jasa itu tetap perlu dilakukan. Ya kalau bukan kepada orang tua kita bisa aja makhluk-makhluk lain kan ikut makan ya gak apa-apa juga gitu. Tapi bersyukurlah kita kalau masih memiliki orang tua. Karena orang tua ladang yang subur bagi anak-anak untuk menanam kebajikan. Bahagiakanlah mereka, senangkanlah mereka, perhatikanlah mereka. Dulu di Jakarta pernah ya ada seorang pengusaha kaya, dia dana sembako 1 truk loh ke daerah Sukabumi gitu ya. Tapi sementara orang tuanya susah didiemin gitu. Sampai orang tuanya cerita sama saya gitu, terus saya kaget. Terus saya ketemuin anak itu, saya bilang, pertama saya puji-puji dulu, oh kamu bagus ya, mau dana sembako 1 truk ya ke daerah Sukabumi gitu. Tapi sebaiknya orang tua kamu juga kamu tunjang kehidupannya gitu, kasih makan apa. Terus dia jawabnya apa? Dia bilang gini, Bu, saya kalau dana makanan kepada penduduk desa tuh sembako 1 truk, oh mereka sangat berterima kasih. Mereka bilang terima kasih Pak, terus doain semoga bahagia, semoga usaha Bapak sukses maju segala macam. Tapi kalau saya dana sama orang tua Bu, nggak ada ucapan terima kasih. Kurang ajar itu anak ya. Dana makanan 1 bungkus pada orang tua, masa orang tua harus ucapin terima kasih gitu ya. Tapi kalau di kebaktian Manula, saya bilang sama bapak ibu tuh, anak-anak tuh mau diucapin terima kasih, udah gak apa-apa lah kalau dikasih makanan bilang aja terima kasih, biar dia senang, biar mau kasih lagi makanan gitu. Padahal kan sebenarnya gak layak ya, air susu ibu, kita bayangkan tuh ketika ibu kita mengandung, melahirkan, memberikan air susu, merawat, mendidik kita, itu gak seberapa, itu besar banget jasanya dengan apa yang kita berikan sekarang, gak seimbang gitu kan, ya gak setimpal gitu. Nah makanya anak-anak harus tahu berterima kasih pada orang tua. Jadi kalau masih ada orang tua, bahagiakanlah orang tua Anda. Kemudian kalau orang tua ulang tahun tuh ya ingatlah kasih ucapan selamat, bawain bingkisan ala kadarnya. Misalnya bawa 1 bungkus bakmi lah, kan gak, paling 20.000 kali 1 bungkus bakmi ya. Kasih ke papa mama yang ulang tahun, mereka seneng gitu ya. Jadi perhatikan, karena orang tua juga dia kadang ingat loh hari ulang tahunnya. Karena pernah juga ada seorang bapak yang waktu ulang tahun, dia tunggu anaknya datang, gak ada yang datang. Dia cerita sama saya, dia sedih banget loh. Dia harapin, dia udah punya 5 anaknya sudah sukses semuanya, sudah menikah semuanya. Tapi pada saat bapak itu berulang tahun, bapak itu nunggu loh. Gak ada 1 anaknya pun yang datang. Pagi, siang, sore, malam gitu. Sampai 1 hari itu berlalu. Terus dia bilang, bapak itu
bilang sama saya dia nggak mengharap banyak dari anak-anaknya. Dia hanya mengharap pada hari ulang tahun anaknya datang memberikan ucapan selamat ulang tahun dan membawakan 2 butir telur merah. Kalau orang Tionghoa kan percaya ya kalau ulang tahun ada telur yang direbus dikasih warna merah. Saya yakin 2 butir telur merah harganya tidak sampai Rp5.000. Bener ya? Cuman kadang-kadang anak-anak lupa gitu ya. Nah itu harus ingat, makanya anak-anak kalau Anda sekarang masih punya orang tua, ingat kalau ulang tahun orang tua tuh didatengin gitu ya, kasih makanan kesukaannya. Tapi kalau orang tua giginya udah habis gitu, ompong-ompong, jangan kasih makanan yang keras-keras gitu ya. Karena saya pernah lihat tuh di Jakarta, kalau di Wihara Mahayana kan kalau habis kebaktian ada makan tuh, seperti di sini juga ada ya. Nah terus ada itu ibu bawa mamanya gitu, mamanya padahal ada susternya juga yang jaga. Dia ambilin makanan yang goreng-gorengan yang keras banget. Anak itu, ibu itu makan dengan anaknya dia, udah habis, mamanya belum habis-habis, di ngomelin mamanya. Ma makan cepetan nih, ma kita udah mau pulang nih gini. Aduh mamanya gigit aja susah saya lihat. Saya duduk dekat ibu itu, saya lihat, saya kaget, saya perhatiin itu anak galak banget. Terus mamanya orang ambilin yang lembek-lembek kayak sapo tahu gitu ya. Jangan yang keras-keras lah, orang udah tua, giginya udah ompong. Nah itu kita harus perhatikan orang tua kita. Jadi kalau masih ada orang tua perhatikan, karena itu ya kesempatan untuk berbuat baik, tidak selalu terbuka lebar. Oke, nah jadi kita perhatikanlah orang tua kita. Nah ini juga dari Bunda Teresa kata-katanya juga bagus ya. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik. Nah jadi kalau kita berbuat baik, tidak ada orang yang menghargai kita, ya jangan berhenti berbuat baik. Kalau orang gak menghargai kita, tapi hukum karma pasti akan tetap bekerja gitu, akan memberikan akibat baik bagi kita. Nah maka jangan berhenti berbuat baik. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan 1-2 pertanyaan, silakan. Dikasih kesempatan sama Ramani Meta Dewi, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan, 1 pertanyaan. Oh, Kosikin ya, bentar kok. Tanya ya kok, jangan kasih itu, jangan sharing. Tanya aja. Maksudnya ngomong sebentar lah nanti jadi iya. Tanya langsung gimana ya? Ya, yang ingin saya tanyakan itu tadi banyak cerita bunuh diri apa makhluk-makhluk itu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah peta atau makhluk halus atau apa itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu, makhluk-makhluk yang jahat itu, apakah ada tertera di zaman Sang Buddha atau di buku-buku ajaran Sang Buddha atau begitu? Apakah ada cerita-cerita seperti gitu? Iya, terima kasih Pak. Ya, 1, nanti 1 lagi ada. Iya. Sebentar, 1 dulu ya. Ya oke Pak, di agama Buddha memang dikenal adanya kesurupan itu ada Pak, kesurupan itu ada. Cuma kesurupan itu ya tadi bisa makhluk peta atau ada orang kesurupan makhluk peta atau makhluk dewa bisa masuk ke tubuh orang itu sehingga dalam tubuh orang itu seolah-olah ada 2 roh yang agama Buddha, agama lain sebutnya roh ya, kalau kita pati sandi batin. Atau bisa juga berada di sekitar pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita. Nah tapi orang yang bisa kemasukan itu orang yang batinnya lemah. Biasanya yang batinnya lemah, yang suka melamun gitu. Nah makanya kita gak boleh sering melamun gitu ya. Kita harus selalu sadar dan waspada, fokus gitu ya. Tapi kita juga gak usah terlalu ketakutan. Karena kalau memang itu kan Sang Buddha bilang kalau itu bukan bagian dari karma kita, kejadian buruk tidak akan menimpa kita gitu. Nah kalau orang bisa kesurupan seperti tadi yang anak perempuan, anak murid kelas 2 SMA, ya karena batinnya lemah, dia sering melamun gitu. Nah makanya kita harus sering ke wihara, makanya anak-anak harus sering diajak ke wihara, kita harus sering ke wihara, daripada di rumah sendirian bengong gitu, mendingan ke wihara, mendengarkan dhamma, kan dapat pandangan, wawasan semakin luas, semakin mengerti ajaran Buddha, sehingga nanti praktek agama Buddhanya, praktek ajaran Buddhanya juga akan semakin baik Pak. Ya, jadi yang maksud saya itu makhluk-makhluk yang di luar daripada tubuh kita.
bukannya pikiran yang berdasarkan dari kilesa seseorang yang menjadikan dia kesurupan. Nah itu yang maksud saya tuh. Jadi maksud Ramani itu mungkin makhluk-makhluk yang halus yang di luar atau peta yang di luar di tubuh kita tuh bisa masuk ke dalam diri kita, bisa maksudnya. Bisa Ya, Pak, ya, ya. kalau kondisinya selevel Pak, bisa. Iya, iya. Seperti tadi kan anak kelas 2 SMA, memang dia batinnya lemah dan memang dia makhluk petanya itu memang bisa masuk ke tubuh dia karena memang ya seperti selevel lah gitu batinnya ya gitu. Iya, Bisa. berarti bukan kilesa dari dalam diri dia yang muncul bukan ya? Ya karena ada kilesa juga Pak, ada loba dosa mohanya juga dari anak itu sehingga anak itu bisa kesurupan gitu. Jadi makhluk itu seneng gitu, makhluk halusnya ya bisa pilih orang itu karena orang itu ya memang bisa dimasuki, batinnya lemah gitu. Oh iya, terima kasih. Ada satu lagi Bu kalau boleh. Iya. Saya yang ingin saya tanyakan itu tadi ada saya baca tadi itu sila, samadhi dan panya. Iya Pak. Sering kita dengar atau ini kita dengar-dengar dari agama Buddha itu soal meditasi. Banyak yang paham meditasi begitu, mengerti meditasi begitu. Tapi kenapa di buku itu tidak dituliskan itu sila, meditasi dan panya? Yang ditulis sila, samadhi dan panya. Kira-kira apa maksudnya dan apa kira-kira perbedaannya? Samadhi itu meditasi Pak. Sila, samadhi, panya. Samadhi itu kan meditasi. Istilah lain dari samadhi bawana, bisa bawana, meditasi. Itu artinya sama Pak, meditasi, pengembangan batin. Nah kalau kita kan tadi istilahnya cita bawana, ya sama aja. Cita bawana dengan samadhi sama Pak. Oh iya. Meditasi iya. juga. Ya. Saya sedikit masih bingung itu. Kenapa nggak ditulisnya itu sila, meditasi dan panya, tapi sila samadhi gitu. Oh karena meditasi bahasa Indonesia Pak. Oh iya. Meditasi bahasa Indonesia, sedangkan ini kan dibabarkan oleh Sang Buddha di India. Jadi pakai bahasa Pali Pak. Samadhi bahasa Pali Bu ya? Iya, samadhi bahasa Pali. Meditasi bahasa Indonesia Bu ya? Iya Pak. Iya. Jadi intinya sama. Iya, saya kira ada perbedaan tingkatan atau bagaimana itu tahapan. Terima kasih Bu ya. Iya sama Pak. Bagus Bapak mau mendengarkan dhamma, mau bertanya ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Semoga kita selalu sehat, semoga kita berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Semoga kita selalu berbahagia. Semoga kita senantiasa hidup dalam ketenangan. Sadhu, sadhu.